Dunia ini dipenuhi sama keajaiban yang nggak masuk akal bagi orang biasa. Tapi buat sebagian orang, sihir itu beneran nyata dan jadi mimpi besar buat seorang gadis kecil. Gadis bernama Koko ini berjalan santai membawa wadah menuju kolam batu di tengah hutan sambil menikmati sejuknya alam. Bener-bener rutinitas damai yang bikin dia bisa narik napas lega sejenak. Begitu air kolamnya disentuh, permukaannya langsung berpendar cantik dan menarik perhatian rusa liar. Sementara Koko dengan tenangnya lanjut menggosok kain di atas batu buat mencuci semua baju-bajunya. Koko langsung menyeka dahi dan pamit ramah pada si rusa, menunjukkan kalau hatinya memang sebersih kain-kain yang baru saja dia cuci di kolam itu sebelum bergegas pergi. Matanya langsung membelalak takjub melihat air kolam yang tadinya kotor tiba-tiba menjernih sendiri. Secepat kilat, membiarkan si rusa minum dengan tenang tepat di depannya tanpa ada riak sedikit pun. Puas melihat keajaiban murni itu, Koko melompat girang melewati tangga batu dan padang rumput yang asri buat balik ke desanya, sambil menenteng cucian bersih buat segera dijemur di rumah. Pikiran Koko mulai melayang membayangkan dirinya jadi penyihir hebat, sampai-sampai dia nekat merentangkan spray jemuran di atas atap buat dijadikan jubah terbang, padahal kakinya sudah mulai gemetar nggak seimbang. Dia mendadak membeku kaku saat menyibakkan spray yang menutupi kepalanya. Karena ada pemandangan luar biasa di langit yang bikin jantungnya seakan mau berhenti berdetak karena rasa sangat kagum. Melihat kereta terbang megah itu lewat, Koko langsung melompat kegirangan dan meluncur turun lewat pegangan tangga rumahnya dengan terburu-buru. Nafasnya memburu saking gak sabarnya buat segera memberitahu ibunya. Begitu mendobrak pintu toko dengan kasar, Koko langsung mematung dengan wajah memerah saat melihat tamu misterius berambut perak yang menyambutnya dengan senyuman tipis yang sangat elegan dan tenang. Tamu bernama Kifrey itu hanya tertawa kecil melihat tingkah lucu Koko. Sementara para wanita bangsawan di sudut lain tetap asyik memilih kain renda mahal dengan gaya yang sangat berkelas. Norla langsung meralat kekeliruan putrinya sambil membungkuk hormat, lalu menyuruh Koko membantu melayani pesanan kain milik Kifrey yang sedari tadi sudah menunggu dengan sangat sabar sejak kedatangannya. Koko langsung menawarkan diri dengan semangat, meskipun pikirannya masih tertinggal di kereta terbang. Sementara Norla mengelus kepala anaknya dengan bangga karena tahu Koko punya bakat terpendam soal kain. Dengan mata memelas yang bulat, Koko berjanji bakal kerja ekstra cepat demi dapat izin melihat kereta itu, bikin hati ibunya langsung luluh dan akhirnya memberikan restu dengan sebuah senyuman. Semangatnya langsung membara saat dia mengambil catatan ukuran dari Kifrey dan mulai menarik gulungan kain besar dengan gerakan sigap, seolah-olah semua lelahnya hilang seketika karena iming-iming sebuah keajaiban. Koko mengayunkan gunting besarnya dengan sangat presisi, sampai membuat Kifrey mulai memperhatikan bakatnya dengan serius. Tapi dia belum tahu kalau keahlian tangannya ini bakal mengubah seluruh jalan hidupnya nanti. Kifrey langsung memeriksa hasil kerjaan tangan Koko yang luar biasa rapi. Matanya membelalak melihat potongan kain yang sangat presisi itu, seolah menyadari ada potensi besar tersembunyi dalam diri gadis kecil di hadapannya. Sambil tersenyum puas, dia memuji keahlian tangan Koko yang bagaikan sebuah keajaiban sihir, membuat wajah Koko memerah padam karena dia selama ini memang sangat memuja segala hal yang berhubungan dengan dunia sihir. Dengan tangan mengepal semangat, Koko mulai berceloteh panjang lebar tentang betapa mulianya dunia sihir di matanya, memperlihatkan gairah yang begitu meledak-ledak sampai membuat siapapun yang melihatnya bakal ikut merasa sangat terharu. Kifrey yang merasa geli pun bertanya soal alasan dibalik obsesi itu, membuat napas Koko tertahan sejenak saat ingatannya mulai melayang jauh ke masa lalu. Pikiran Koko melayang ke masa kecilnya di sebuah festival kastil yang meriah, di mana matanya pertama kali terpaku pada sosok penyihir bertopeng misterius yang sedang menciptakan jejak cahaya terang di kegelapan. Sosok asing itu menjelaskan kalau sihir sebenarnya mewarnai seluruh dunia mereka, lalu memberikan sebuah buku gambar misterius yang membuat jantung Koko kecil berdegup sangat kencang karena merasa terpilih dan sangat spesial. Karena sihir beraksi tepat di bawah kakinya, Koko langsung melompat dan menarik kegirangan di atas jalan batu yang bersinar keemasan, merasa benar-benar sudah menjadi bagian dari dunia keajaiban yang selama ini didambakannya. Begitu ibunya datang, Koko langsung berlari pamer tongkat kayunya sambil berteriak lantang kalau suatu saat nanti dia pasti bakal jadi penyihir terhebat di seluruh dunia. Tapi senyumnya langsung pudar saat ibunya mengungkap kenyataan pahit bahwa manusia tanpa darah sihir tidak akan pernah bisa menjadi penyihir. Sebuah fakta yang benar-benar menghancurkan seluruh harapan kecil sang gadis seketika.
Lamunan itu buyar saat Koko bergumam bahwa impian itu sulit dilupakan. Namun tepat saat itu, sebuah ledakan keributan mendadak terdengar dari luar bengkel, memaksa Kifrey untuk segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di luar sana warga sudah berkerumun melihat kereta Pegasus yang terbalik akibat ulah dua bocah nakal, menciptakan situasi kacau karena segel penggerak kereta tersebut hancur berantakan akibat kecerobohan mereka yang fatal. Hal itu memicu amarah para wanita bangsawan yang langsung menuntut ganti rugi, sampai membuat Ibu Koko terus-menerus membungkuk meminta maaf dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan. Di tengah ketegangan itu, Kifrey melangkah tenang, mengabaikan tatapan merendahkan para elit, lalu berlutut untuk memeriksa kerusakan segel kereta dengan saksama, seolah sedang menghadapi masalah yang sangat sepele bagi dirinya. Menyadari kalau kemampuannya mulai diragukan oleh orang-orang sombong itu, Kifrey hanya tersenyum tipis dan menarik sebuah benda istimewa dari balik jubah lebarnya, membuat Koko yang memperhatikannya langsung menahan napas karena merasa penasaran. Penyingkapan identitas itu langsung membuat suasana menjadi hening seketika, di mana para bangsawan tadi mendadak bersikap sangat ramah dan memohon agar sang penyihir bersedia memperbaiki kereta mereka yang rusak parah tersebut. Karena butuh ruang tertutup, Koko yang antusias langsung berteriak menawarkan bengkel keluarganya, bahkan sampai memaksa ibunya setuju demi bisa melihat proses sihir secara langsung dari jarak dekat di rumahnya sendiri. Sambil membayangkan ruangan yang akan dipenuhi cahaya memukau seperti di buku cerita, dada Koko berdegup kencang karena yakin sebentar lagi dia bakal menyaksikan keajaiban yang selama ini hanya ada di mimpinya. Namun, seluruh harapan indah itu langsung hancur saat Kifrey dengan tegas melarangnya masuk dan menyuruhnya diam menjaga pintu, membuat tangan Koko meremas kain gaunnya karena merasa sangat kecewa dan terabaikan. Hanya bisa melamun di depan pintu kayu yang tertutup rapat, Koko terus memikirkan alasan kenapa rahasia sihir tidak boleh diintip siapapun, tanpa tahu kalau rasa penasaran ini bakal membawanya pada sebuah masalah besar. Karena dilarang masuk oleh Kifrey, Koko melihat anak desa berlari kencang sambil memegang tongkat mainan ke arah bangunan teko, memancing rasa penasaran tingginya untuk mulai mengintip mereka dari kejauhan. Makanya mereka nekat memanjat atap bangunan teko itu dengan tekad bulat demi mencari sudut pandang terbaik, bahkan sampai berebut tempat mengintip sambil berdiskusi seru di atas atap tersebut. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena jendela tertutup rapat oleh kain, membuat teman-temannya menyerah satu persatu hingga Koko akhirnya ditinggal sendirian dengan pandangan yang benar-benar gelap dan tertutup total. Tepat saat itu, asap putih mendadak muncul dari bangunan, membuat rambut Koko tertiup angin kencang dan semangatnya mendadak berkobar lagi setelah sempat merenung pasrah di atas atap. Akibat kegagalan di atap tadi, Koko langsung menyusup menuruni tangga rahasia menuju gudang bawah tanah yang remang-remang demi mencari jalan alternatif untuk mengintip apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Di tengah gudang berdebu itu, dia memeluk erat buku sihir lamanya sebelum akhirnya menemukan sebuah celah cahaya terang di dinding kayu yang membuat jantungnya berdegup makin kencang karena merasa gugup. Meskipun sempat memejamkan mata karena bimbang melanggar aturan, rasa penasaran yang tak tertahankan akhirnya memaksa Koko untuk mendekatkan wajahnya ke celah itu dengan sangat perlahan dan penuh rasa hati-hati. Rahangnya seolah jatuh saat matanya terbuka lebar melihat sosok penyihir berambut putih itu sedang beraksi di dalam ruangan, mengabaikan segala aturan sakral demi memuaskan ambisi besarnya selama ini. Yang bikin kaget, Kifrey sama sekali nggak mengucapkan mantra apapun, melainkan hanya menggoreskan pena hitam di atas meja kayu dengan gerakan tangan yang sangat lincah dan penuh konsentrasi yang serius. Cahaya di matanya berbinar saat menyadari rahasia besar bahwa sihir ternyata diciptakan lewat goresan tinta yang membentuk simbol lingkaran rumit. Sesuatu yang sangat Koko kuasai karena dia gemar sekali menggambar. Sambil terus mengintip dari bayangan gudang, Koko merekam setiap detail gerakan pena yang mulai memancarkan cahaya biru elektrik. Teringat pada mainan misterius yang selama ini selalu dia simpan dengan sangat rapat. Akibat ledakan cahaya tadi, Koko langsung merapikan diri dan membungkuk hormat saat pintu terbuka, berpura-pura patuh menunggu di luar agar aksi mengintipnya tidak dicurigai sedikitpun oleh sang penyihir tersebut. Tak lama setelah itu, jubah putih Kifrey melambai elegan saat dia berjalan menuju kereta terbangnya, lalu melesat tinggi ke langit biru hingga akhirnya menghilang di balik pegunungan luas yang sangat indah. Sore harinya, Koko berjalan pulang menyusuri padang rumput bersama ibunya di bawah langit keemasan, berusaha keras menyembunyikan wajah tegangnya sambil terus merahasiakan penemuan luar biasa yang baru saja dia saksikan sendiri. Hati Koko serasa diremas saat ibunya mengakui ketakutan kehilangannya ke dunia penyihir, membuat gadis itu seketika menunduk dalam dengan raut wajah yang dipenuhi oleh rasa bersalah yang sangat luar biasa. Karena ingin menenangkan hati ibunya, Koko langsung memeluk lengannya dengan manja dan berjanji akan membuang segala mimpinya tentang sihir demi tetap tinggal bersama di desa mereka yang sunyi dan damai.
Kehangatan sederhana itu terus berlanjut saat makan malam di bawah temaram cahaya lilin, di mana semangkuk sup jamur panas menjadi saksi bisu rutinitas damai manusia biasa tanpa gangguan sihir dari luar. Setelah memberikan senyuman manis palsu untuk menenangkan ibunya, Koko membawa lilinnya masuk ke kamar, bersiap untuk menyudahi hari yang panjang ini dengan sebuah rencana rahasia yang sudah dia persiapkan matang-matang. Di dalam kamar, Koko terjebak dilema hebat sampai napasnya memburu. Namun rasa penasarannya yang liar akhirnya menang dan menghancurkan janji manis yang baru saja dia ucapkan dengan penuh keyakinan tadi sore. Dengan tangan gemetar, dia menarik lepas tutup tongkat mainannya dan nyaris berteriak saat melihat sebuah mata pena perak mengkilap, menyadari bahwa inilah kunci utama untuk bisa melakukan keajaiban sihir sungguhan. Nggak berhenti di situ, Koko terus membedah bagian ujung penanya sampai menemukan wadah tinta ajaib berwarna ungu. Lalu mencelupkan ujung penanya sambil menarik napas panjang untuk berusaha menenangkan kegugupannya yang memuncak. Sambil meminta maaf dalam hati pada ibunya, tangan Koko mulai bergerak sangat hati-hati, menorehkan garis magis pertamanya di atas kertas putih, mencoba menembus batas antara dunia manusia biasa dan para penyihir. Dipandu buku lamanya, tangan Koko meliuk lincah, merangkai pola kelopak bunga yang rumit dengan presisi luar biasa. Benar-benar menyatu dengan aliran tinta yang kini mengalir deras di atas permukaan kertas putih. Setelah berjam-jam berkeringat hingga dahinya basah, Koko akhirnya menorehkan garis penutup pada simbol berlian itu, dan dia mematung, menanti keajaiban merespon goresan tangan yang sudah dia buat dengan penuh dedikasi. Begitu garis terakhir tersambung, pola itu langsung memancarkan cahaya silau yang membentuk cincin pelangi di udara, membuat mata Koko berbinar takjub melihat keajaiban nyata yang baru saja dia ciptakan sendiri. Gadis kecil itu langsung melompat kegirangan di kamarnya sambil merayakan kesuksesan besar ini. Meski sedetik kemudian wajahnya mendadak serius, karena takut kalau tindakannya melanggar rahasia besar para penyihir asli. Sementara itu, Kifrey yang sedang berkemah di tengah hutan langsung membuka matanya dengan curiga setelah merasakan anomali sihir yang sangat kuat, hingga dia bangkit dengan waspada untuk mencari sumber getarannya. Kepanikan pecah saat meja Koko mendadak terbakar liar, memaksanya memukul-mukul api pakai bantal sampai keringat dingin bercucuran sebelum akhirnya situasi berhasil dikendalikan sepenuhnya. Merasa kemampuannya masih kurang karena gagal terus menggambar proporsi yang pas, Koko akhirnya nekat membuka kembali buku rahasia lamanya demi menjiplak pola rumit yang sebenarnya sama sekali tidak dia pahami. Ujung penanya meluncur sangat presisi mengikuti setiap garis terlarang, tanpa menyadari kalau api lilin di sampingnya mulai terbelah mengerikan sebagai peringatan bahwa sihir hitam mematikan sedang aktif di tangannya. Tepat sebelum kamarnya meledak hancur, Kifrey datang menyambar Koko dan terbang melesat menggunakan sepatu magisnya, menghindari kristal biru raksasa yang tiba-tiba tumbuh menelan seluruh isi rumah dengan sangat mengerikan. Setelah mendarat, Kifrey langsung mencengkeram bahu Koko dan membentaknya, menuntut jawaban kenapa dia berani menyentuh sihir gelap yang sangat dilarang dan berbahaya itu. Tangis Koko pecah seketika, namun matanya mendadak terbelalak ngeri saat melihat gundukan kristal mulai menembus atap genteng. Teringat bahwa ibunya masih terjebak di dalam bangunan yang kini mulai membeku total. Melihat ibunya tertutup kristal sepenuhnya, Koko menjerit histeris dan mencoba berontak untuk mendekat. Tapi Kifrey menahan tubuhnya dengan sangat kuat agar dia tidak ikut tertelan oleh kutukan yang sedang mengamuk. Guncangan hebat di tanah membuat mereka terhempas jatuh, sementara Kifrey dengan nada pedih menjelaskan bahwa menyentuh kristal itu sama saja dengan bunuh diri, karena sihir hitam ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Suasana mendadak hening setelah bencana mereda, meninggalkan Koko yang hanya bisa menangis terseduh di pelukan Kifrey sambil meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan hidup ibunya sendiri. Meski merasa simpati, Kifrey harus tunduk pada hukum penyihir yang sangat ketat dan bersiap menghapus seluruh ingatan Koko agar rahasia tentang sihir ini tidak tersebar lebih luas ke dunia luar. Di tengah keputusasaan,nya Koko berteriak bahwa dia sudah menghafal seluruh isi buku petaka itu, sebuah pengakuan yang membuat Kifrey tertegun dan langsung menghentikan niatnya untuk menghapus memori gadis kecil tersebut. Menyadari potensi besar Koko sebagai aset untuk mencari kelompok penyihir terlarang, Kifrey mulai menguji detail ingatannya dan melihat secercah harapan untuk membedah misteri yang selama ini tersembunyi di balik buku tua. Begitu tahu ada peluang untuk menyelamatkan ibunya kembali, Koko langsung memeluk guru barunya dengan sangat erat sambil menangis haru, seolah mendapatkan kekuatan baru untuk terus bertahan hidup. Kifrey memberikan peringatan keras soal pengorbanan dan takdir berat yang akan dihadapi. Namun Koko memberikan anggukan tegas sebagai tanda dia siap menerima segala syarat demi menjadi murid penyihir yang sesungguhnya.
Sinar mentari pagi mulai menyapu kegelapan saat Kifrey menyebut nama Koko dengan penuh hormat, meresmikan ikatan guru dan murid yang akan membawa gadis desa ini menuju dunia sihir yang sangat luas. Petualangan mereka baru saja dimulai, layaknya lembaran buku kosong yang menunggu untuk ditulis. Menyajikan kanvas besar bagi Koko untuk merangkai takdir baru dan menebus segala kesalahan fatal yang pernah dia perbuat. Prolog emosional ini berakhir dengan janji perjalanan panjang menantang hukum dunia sihir demi mengejar satu keajaiban sejati yang bisa mengembalikan senyum hangat ibunya ke dunia nyata. Sampai jumpa di atelier sihir berikutnya, di mana tekad bulat Koko akan terus diuji oleh berbagai rintangan ajaib yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam hidupnya yang sederhana ini. Koko perlahan membuka matanya sambil mengusap satu sisi wajahnya, mencoba mencerna situasi di dalam kereta yang bergerak tenang. Sampai akhirnya, Kifrey menyambutnya dengan senyuman hangat yang sangat menenangkan hati. Karena itu rasa sedihnya sedikit terobati saat Kifrey menunjuk keluar jendela, memperlihatkan kompleks bangunan unik dengan pantulan cahaya memukau yang membuat Koko benar-benar terpesona melihat kemegahan dunia sihir. Tapi saat mulai melangkah di halaman bundar asrama, napas Koko tiba-tiba tercekat dan langkahnya terhenti seketika karena teringat nasib ibunya yang kini sudah berubah menjadi batu akibat kesalahannya. Akibatnya, bibir Koko bergetar hebat menahan tangis sebelum ia menutup wajah. Sementara Kifrey segera berjongkok merengkuh bahunya dengan sangat lembut agar dia merasa lebih tenang. Tepat saat emosinya mulai stabil, Kifrey membimbingnya menaiki tangga kayu tinggi dan masuk ke dalam rumah, membuat Koko sempat mengintip ragu sebelum melihat atap bangunan yang sangat tinggi berjenjang. Setelah melihat keajaiban air itu, Koko menerima cincin sihir dengan tangan gemetar. Tapi rahangnya langsung jatuh saat Kifrey berbalik pergi meninggalkannya sendirian, hingga ia panik bukan main mencari bantuan. Untungnya, gadis berambut merah muda bernama Tetia mendadak muncul melompat lincah dari lantai atas, lalu segera menghampiri dan membantu menyesuaikan alat sihir yang sejak tadi membuat Koko merasa sangat ketakutan. Makanya saat air mengalir lancar, mata Koko berbinar kagum yang bikin Tetia kegirangan tepat sebelum Riche masuk dan memotong suasana ceria mereka dengan wajah datar. Sementara itu, Riche memberikan tatapan tajam dan mulai mencecar banyak pertanyaan karena dia merasa ada yang sangat janggal dengan identitas asli dari gadis yang baru saja bergabung di atelier. Akibatnya, Koko yang masih polos malah bicara tanpa beban bahwa dia sebenarnya orang awam yang baru kenal sihir kemarin sore, membuat wajah Tetia seketika pucat dan membeku karena sangat terkejut. Dampaknya, suasana jadi makin mencekam dengan bayangan monster hitam. Tapi untungnya, Kifrey segera datang untuk melerai ketegangan dan meminta para muridnya segera kembali melakukan tugas mereka masing-masing seperti biasa. Setelah itu, Kifrey memberikan seragam baru dan mengajak Koko duduk tenang untuk mendengarkan rahasia kelam sejarah sihir yang selama ini disembunyikan rapat dari dunia luar. Pikiran Koko melayang ke masa lalu saat sihir masih digunakan secara bebas oleh semua orang. Namun sayangnya, kebebasan itu malah memicu peperangan besar yang membuat seluruh peradaban manusia luluh lantak. Tapi untuk mencegah kepunahan, para pendiri akhirnya memutuskan untuk menghapus ingatan dunia dan menyembunyikan rahasia sihir. Namun yang Koko belum tahu, kenyataan pahit baru saja akan dimulai untuknya. Benar saja, sambil menangis terseduh-seduh, Koko nekat memeluk kaki Kifrey dan memohon supaya diajari sihir terlarang. Tapi sang guru malah menenangkan dan menggandeng tangannya demi melindunginya dari bahaya. Supaya murid barunya ini nggak berbuat nekat lagi, Kifrey langsung mengalihkan pelajaran ke aturan sihir aman yang cuma boleh diterapkan pada benda mati saja, tanpa berani sedikit pun mengubah wujud manusia. Begitu portal Windowway terbuka, Koko langsung antusias ingin masuk ke menara putih raksasa itu. Tapi tiba-tiba, monster air menyergap sampai mereka tersiram dan portalnya terpaksa harus segera ditutup rapat-rapat. Kifrey pun merapal sihir kelopak bunga yang indah untuk menenangkan Koko. Sebelum akhirnya meresmikan gadis itu jadi muridnya dengan senyum yang sangat meneduhkan hati. Sementara Koko sibuk terpukau melihat kamar barunya yang sangat nyaman, Kifrey justru menyelinap pergi untuk menghubungi atasannya lewat alat komunikasi rahasia sambil tetap menyembunyikan fakta soal identitas buku sihir itu. Bukannya disambut hangat, Agot malah mendarat dengan tatapan yang sangat merendahkan dan mulai menyinggung tragedi ibunya. Bikin Koko langsung mematung dengan tatapan mata yang bergetar hebat karena teringat trauma masa lalunya. Meskipun jarinya masih kotor karena tinta, Koko mendadak membantah dengan berani, sampai bikin Agot akhirnya memberikan tantangan ujian masuk yang sangat berat sebagai syarat supaya dia bisa tetap tinggal di asrama.
Ketegangan itu mendadak buyar saat Tetia dan Riche datang menyeret Koko untuk segera makan malam, menandakan dimulainya petualangan baru gadis itu di asrama penyihir yang penuh dengan kejutan tak terduga. Petualangan baru itu dimulai saat Tetia mengangkat tangan dengan semangat ketika makan malam. Sementara Kifrey dengan tenang merespons semua pertanyaan mereka sebelum menyuruh semuanya menyantap sup hangat yang sudah tersedia. Tapi saat malam tiba, wajah Koko mendadak berubah sendu karena teringat ibunya sampai tertidur di kasur, yang justru memicu semangatnya untuk langsung fokus belajar buku sihir keesokan paginya. Akibat terlalu serius belajar sampai pusing, Koko tersentak kaget saat Kifrey tiba-tiba muncul di belakangnya, sambil memberikan nasihat penting kalau teori saja tidak akan cukup tanpa adanya praktik langsung. Sambil menatap mentornya, Koko lancar menjelaskan teori segel dan elemen sihir, hingga muncul ledakan cahaya dari diagram yang dia pahami dengan sangat baik. Namun tepat saat Kifrey memberikan pujian dan menyuruhnya mencoba sendiri, tangan Koko mendadak gemetar hebat, dan dia terlihat sangat ragu untuk menyentuhkan pena sihirnya ke atas permukaan kertas. Karena rasa frustrasi yang memuncak, Koko nyaris meremas hasil gambarnya sambil menangis malu. Tapi Kifrey segera merebut kertas itu dan menatap murid barunya dengan pandangan yang sangat lembut. Tepat saat itu, Kifrey memegang pergelangan tangan Koko dan membimbingnya dengan sangat sabar untuk menyelesaikan satu goresan kecil terakhir yang ternyata menjadi kunci utama agar sihirnya bisa aktif. Makanya Koko langsung panik luar biasa dan mencoba mengeringkan baju Agot. Padahal seniornya itu cuma diam cuek sambil mengusap rambutnya yang basah kuyup. Di sisi lain, Agot malah minta melihat kertas tersebut dengan tatapan lekat untuk menganalisis kesalahan fatal pada garis panah Koko yang bikin aliran airnya jadi meledak deras. Karena sangat terkesan dengan analisis tajam itu, Kifrey memutuskan pergi sebentar untuk urusan lain dan memberikan wewenang penuh kepada Agot untuk mengawasi perkembangan murid baru yang tampak kaget. Sensei. Mate kudasai. Begitu Kifrey benar-benar menghilang di balik pintu, suasana ruangan mendadak jadi sangat dingin saat Agot melepaskan handuknya dan memberikan tatapan yang sangat tajam seolah ingin menelan Koko. Yang gak disangka, Agot langsung berjalan mendekat dan memulai ujian intimidasi pertama yang bakal menentukan apakah Koko pantas tinggal atau justru harus angkat kaki. Sementara muridnya ditekan habis-habisan, Kifrey justru tiba di sebuah menara rahasia di tengah badai. Dia menyusuri tangga gelap dan melayang turun menggunakan sihirnya untuk menuju sebuah gerbang ajaib yang terletak di sana. Di sana, Alaira sudah menunggu sambil membawa lentera dan menyapa Kifrey dengan senyum penuh ejekan. Obrolan santai mereka mendadak berubah serius saat Alaira mulai mempertanyakan rumor tentang murid baru yang diangkat Kifrey secara mendadak. Alaira menduga Kifrey punya niat terselubung, tapi monokel di mata kanannya mendadak menyala terang saat dia membantah tuduhan itu. Dia menegaskan bahwa muridnya bukanlah alat, lalu berbalik pergi untuk mengakhiri perdebatan yang mulai memanas. Alaira memperingatkan kalau lokasi ujian itu sangat berbahaya. Mendengar itu, Kifrey mendadak pucat dan menunduk dalam-dalam karena rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya tentang keselamatan muridnya. Ketakutan Kifrey terbukti benar, karena di sisi lain, Agot sudah membuka portal hijau yang menyala benderang. Meskipun Koko terlihat sangat ragu, Agot tetap memaksanya untuk segera menghadapi ujian survival pertamanya sendirian tanpa ampun. Agot menjelaskan bahwa target utamanya adalah memetik bunga merah langka di puncak gunung. Dia hanya memberikan perbekalan seadanya berupa sebotol air dan sebuah kompas bola sihir sebagai satu-satunya pemandu jalan untuk Koko. Merasa alatnya kurang, Koko langsung memasang wajah memelas seperti anak kucing untuk merayu Agot. Tak disangka trik itu berhasil membuat Agot luluh, hingga dia rela melepaskan sepatu sihirnya untuk dipinjamkan kepada juniornya itu. Tanpa aba-aba, Agot langsung mendorong bahu Koko masuk ke portal sampai tertutup sempurna. Tapi saat sudah sendirian, barulah wajah Agot berubah berkerut karena memendam rasa khawatir yang sangat mendalam terhadap Koko. Tiba di hutan yang rimbun dan pucat, Koko sempat meringkuk ketakutan di balik jubah merahnya. Namun, dia segera menarik tudungnya dan bangkit berdiri karena sadar tidak akan ada yang menolongnya di tengah hutan kelam. Begitu kompasnya menyala, Koko langsung berlari kencang sambil tersenyum lebar tanpa memperhatikan jalanan yang terjal. Akibatnya, dia langsung jatuh tersungkur dan badannya terhempas sangat keras ke tanah yang dipenuhi bebatuan tajam itu. Sialnya lagi, saat mencoba bangkit, Koko malah tergelincir dan berakhir terlilit di jaring laba-laba yang lengket. Dia hanya bisa terisak pedih karena terus-menerus ditimpa kemalangan fisik akibat kurangnya pengalaman bertahan hidup di alam liar. Rasa sakitnya langsung hilang begitu dia melihat deretan pulau melayang yang sangat megah. Kompas di tangannya menunjukkan garis cahaya lurus yang menembus awan menuju target bunga yang posisinya berada sangat tinggi sekali.
Namun semangatnya mendadak anjlok saat sadar kalau bukit-bukit itu terputus dari daratan dan melayang sangat jauh. Koko hanya bisa duduk lemas di tanah sambil menatap ke arah langit dengan ekspresi bimbang dan juga lesu. Tepat saat dia hampir menyerah, seekor burung merpati bersayap 4 terbang melintas dengan sangat anggun. Melihat itu, mata Koko langsung berbinar karena teringat kalau dia punya sepatu terbang yang bisa membantunya untuk segera mengangkasa. Sayangnya, lompatan pertamanya justru membuatnya jatuh mencium rumput lagi sampai kepalanya terasa sangat senut-senut. Dari kegagalan konyol itu, dia mulai serius mengamati pola melingkar di telapak sepatunya untuk mencari letak saklar sihir yang tersembunyi. Walaupun sempat terbang girang, Koko mendadak panik karena posisi kakinya yang melebar justru memutus aliran sihirnya. Dia akhirnya menukik jatuh dan menabrak dahan pohon lebat sampai harus menggerutu karena badannya terjepit di antara dedaunan. Di tengah rasa sakitnya, dia kembali terpesona melihat burung ajaib yang terbang bebas menembus langit. Hal itu membuat tekadnya kembali terbakar dan dia bersiap untuk mencoba sekali lagi dengan perasaan yang jauh lebih optimis. Karena lompatan langsung selalu membuatnya menabrak kayu, Koko pun memutar otak dan mencoba taktik baru. Dia mulai berlari terbirit-birit sekuat tenaga demi mendapatkan dorongan terbang yang jauh lebih stabil dan juga mudah untuk dikontrol. Begitu melompat, Koko malah kehilangan keseimbangan. Karena belum terbiasa terbang bebas, kepanikan di udara membuatnya nyaris terjun bebas ke jurang saat mencoba mengendalikan arah dorongan sihirnya yang berujung petaka. Beruntung, insting bertahannya bekerja cepat dengan menangkap akar gantung untuk menahan berat badan. Meski napasnya terengah-engah dan tangannya gemetar hebat saat berjuang memanjat tebing curam demi menghindari maut yang mengintai. Tapi ketenangan itu langsung terganggu ketika muncul makhluk kecil dari balik daun yang melompat ke wajahnya. Membuat rahang Koko jatuh karena terkejut hingga dia kehilangan keseimbangan dan pegangan tangannya kembali terlepas. Koko refleks melepaskan pegangannya dan mencoba merapal sihir pelindungan. Tapi lingkaran sihirnya gagal total, sampai akhirnya dia tercebur dan tubuhnya tenggelam di telan dinginnya air danau yang sangat dalam. Setelah berjuang mencapai tepi danau dengan tubuh basah kuyup, Koko duduk pasrah sambil melepas sepatunya yang penuh lumpur. Tanpa sadar, usahanya membersihkan noda justru mempersiapkan bencana baru bagi keselamatannya nanti. Matanya membelalak saat melihat kantong tintanya sudah bocor dan tumpah tak bersisa. Seketika pertahanan mentalnya hancur berkeping-keping hingga dia hanya bisa menangis sendirian menghadapi ujian alam semesta yang begitu kejam. Sementara itu di asrama, Tetia mondar-mandir panik memikirkan nasib temannya karena dia tahu ujian yang Agot atur sangatlah ketat dan berbahaya bagi orang luar seperti Koko. Berbeda 100 derajat, Agot justru menunjukkan sikap dingin sambil terus menambah kayu bakar ke perapian. Dia menatap api tanpa empati sambil merendahkan kemampuan asli kaum non-penyihir yang dianggap tidak pantas. Kembali ke malam yang gelap, rasa putus asa mulai meracuni pikiran Koko sampai dia berniat melakukan hal tabu dengan menggambar simbol sihir hitam tepat di atas kulit fisiknya yang sedang basah. Bayangan segel terlarang itu nyaris digoreskan menggunakan batu tajam ke dagingnya. Keputusasaan yang memuncak hebat hampir membuat Koko kehilangan akal sehat demi membuktikan eksistensinya di depan teman-teman asrama yang meremehkannya. Beruntung kesadarannya kembali dan isak tangisnya meledak di tengah perahu yang sunyi. Koko ambruk meratapi nasibnya karena merasa benar-benar menjadi pecundang yang gagal menghadapi realitas pahit di depan matanya. Pikirannya terus membayangkan cahaya api Agot yang terlihat sangat mudah untuk diciptakan. Rasa iri itu makin menjadi-jadi saat dia menatap tangan kosongnya yang terasa sangat lemah dibandingkan bakat luar biasa milik temannya. Pikiran Koko melayang ke masa lalunya di desa. Saat seorang mentor dengan senyum lembut mengajarinya seni menggambar pola kain dengan penuh kesabaran meski hanya menggunakan alat-alat gambar darurat yang sangat terbatas. Lamunan itu buyar saat dia mengingat senyuman tulus Kifrey yang memuji hasil kerjanya. Apresiasi sederhana itu menjadi penawar luka mental yang membangkitkan kembali kebanggaan dan semangat juang di dalam relung hatinya. Koko kembali bangkit dan memungut pecahan batu tajam untuk dicelupkan ke sisa genangan air danau. Dia nekat menciptakan tinta sihir darurat demi mendobrak batas teori sihir yang selama ini dia pelajari. Tanpa ragu sedikit pun, Koko membentangkan jubah merah andalannya di atas kayu perahu untuk dijadikan kanvas lebar. Dia mengumpulkan seluruh konsentrasi magis yang tersisa demi mewujudkan ide out of the box di kepalanya. Begitu segel memancarkan cahaya hijau, Koko segera mengenakan jubah bertenaga itu ke pundaknya dengan tatapan penuh percaya diri, siap membelah langit sunyi demi mencapai target pulau melayang di atas sana.
Tapi rencana itu berubah jadi bencana saat modifikasi segelnya malah bikin perahu kayu terangkat guncangan keras dan melesat liar ke awan, sampai Koko cuma bisa pegangan tali dengan sangat panik. Keganasan angin badai di atas sana benar-benar kejam, sampai tangan mungilnya terlepas paksa dari tiang layar, membuat Koko terhempas jatuh dan mulai terjun bebas di tengah angkasa yang sangat luas. Di tengah maut yang mengintai, instingnya bekerja cepat menyambar kain layar merah dan menjadikannya parasut darurat untuk menstabilkan posisi badan sambil berusaha keras mengendalikan arah terbang puing perahu itu. Begitu berhasil menembus lautan awan, napasnya seolah berhenti melihat panorama megah gugusan pulau melayang yang terhampar indah sejauh mata memandang. Benar-benar pemandangan magis yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Matanya mendadak berkaca-kaca saat teringat ajaran ibunya dulu. Sambil mengusap air mata haru, Koko menggenggam liontinnya erat-erat dan langsung fokus navigasi kompas untuk mencari target ujian yang masih tersisa. Setelah menyeka air matanya, dia menarik kendali udara dengan tajam demi mendaki bukit udara yang curam, menembus lapisan awan tebal demi mencapai pulau tertinggi, tempat bunga impiannya berada di sana. Tepat saat melihat bunga merah bersinar di kejauhan, Koko langsung bermanuver menukik turun dengan kecepatan tinggi. Tangannya sudah bersiap menyambar target tersebut tanpa memedulikan resiko yang bakal dia hadapi nantinya. Tapi sialnya, angin kencang malah bikin dia melesat lewat begitu saja di putaran pertama. Memaksa Koko harus menyusuri tebing curam dan memanfaatkan hempasan udara supaya posisinya bisa jauh lebih stabil. Demi menyentuh pulau itu, dia nekat menarik paksa tiang tubuhnya untuk melakukan penurunan vertikal yang sangat ekstrem, mempertaruhkan seluruh sisa tenaga demi melawan dorongan angin yang terus menahan laju terbangnya. Sentuhan lembut tangan ibunya dalam ingatan seolah membunuh semua rasa takut, membuat wajah Koko berubah garang saat menerjang badai maut demi mencapai tujuan yang sudah ada tepat di depan matanya. Setelah aksi gilanya berbuah manis dengan menyambar bunga itu, Kifrey di bawah sana malah berdiri amat cemas dengan raut muka muram, bahkan hampir melanggar kode etik demi menolong murid kesayangannya tersebut. Meski sudah diperingatkan oleh Agot, Kifrey nekat mengaktifkan sihir portal air di lantai, karena baginya nyawa Koko jauh lebih berharga daripada sekedar aturan kelulusan administratif yang terasa sangat kaku di sekolah. Tiba-tiba saja Koko melangkah keluar dari portal dengan bunga di tangannya, membuat Tetia langsung lari menangis dan memeluk sahabatnya itu dengan sangat erat karena merasa sangat lega dia selamat. Agot terdiam kaku, menahan gengsi, lalu berbalik pergi menuruni lorong karena argumennya soal sihir rendahan benar-benar terpatahkan oleh aksi luar biasa yang baru saja ditunjukkan oleh si gadis pirang itu. Kifrey kemudian merendah untuk menatap mata muridnya itu dengan sangat serius. Dia memberikan ceramah tegas tentang bahaya menyalahgunakan insting sihir supaya Koko tidak lagi melakukan tindakan nekat serupa di masa depan. Begitu melihat permohonan maaf tulus dari Koko, wajah sang guru langsung melunak dan dia menyodorkan sebuah kotak putih raksasa berisi hadiah kejutan yang selama ini sangat diimpikan oleh gadis kecil tersebut. Dengan tangan gemetar karena senang, Koko mulai membalut tubuhnya dengan jubah hijau toska yang melambangkan identitas penyihir sejati, merapikan setiap kancingnya dengan rasa bangga yang luar biasa besar di hatinya. Terakhir dia meletakkan topi kerucut ikonik di kepalanya sambil tersenyum lebar, menghapus semua keraguan masa lalu dan resmi memulai perannya sebagai sosok yang kini sangat layak untuk diperhitungkan oleh semua orang. Sambil menerima pelukan ceria dari sahabatnya, rombongan kecil itu melangkah pulang dengan riang, siap menghadapi masa depan sebagai satu keluarga utuh yang baru saja berhasil selamat dari ancaman maut. Setelah keluar dari ruang rahasia, pelajaran kembali berlanjut di mana Kifrey mulai sibuk menjelaskan 4 elemen sihir dasar lewat ilustrasi buku yang seolah hidup di depan mata murid-muridnya. Begitu masuk ke sesi praktik, suasana atelier terasa begitu hangat dan tenang. Sampai-sampai Tetia sempat menguap lebar sebelum akhirnya dia mulai menunjukkan kemampuannya menggambar segel sihir dengan sangat lancar. Sialnya, Koko yang belum terbiasa mengontrol tarikan garisnya malah membuat segel api itu mengamuk dan hampir mencelakainya kalau saja Tetia tidak sigap menyemburkan air sampai Koko basah kuyup begini. Bahu Koko merosot tajam saat Kifrey memberikan teguran keras, apalagi saat dia mencoba sihir levitasi dan tetap berakhir gagal total dengan wajah yang sangat murung. Ternyata tangan Koko yang selalu kotor karena noda tinta bikin Kifrey sadar kalau masalah utamanya bukan pada bakat, melainkan pena yang dia pakai selama ini memang tidak cocok buatnya. Begitu Kifrey mengajak mereka pergi belanja alat sihir baru, kesedihan Koko langsung menguap dan berganti jadi senyum lebar. Apalagi Tetia sampai melompat kegirangan karena bakal jalan-jalan ke toko sihir.
Oi. Mereka pun terbang melintasi pemandangan alam yang indah untuk menuju kota Kaln, membuat mata Koko berbinar kagum melihat dunia dari atas. Sementara Agot malah melesat cepat meninggalkan rombongan lainnya. Sesampainya di kota yang penuh keajaiban itu, Kifrey sempat ingin menjelaskan sejarah panjang tempat tersebut lewat peta ilustrasi, tapi omongannya langsung dipotong oleh Agot yang sudah tidak sabar ingin berkeliling. Dada Koko terasa sesak melihat Agot memutuskan pergi sendirian, membuat Kifrey langsung bertanya dengan lembut untuk memancing kejujuran hati muridnya yang terlihat sangat bingung itu. Begitu masuk ke area pasar penyihir yang sangat padat, Koko langsung melupakan kegalauannya karena terpukau melihat berbagai barang ajaib dan sosok penyihir tua yang melayang santai di atas kepalanya. Terlalu asik sendiri membuat Koko tanpa sadar menjauh dari rombongan, hingga teriakan peringatan Tetia sukses membuatnya berhenti dan celingat-celinguk kebingungan di tengah keramaian pasar yang terasa makin asing. Setelah bersusah payah melewati kerumunan, mereka akhirnya tiba di depan sebuah pintu megah yang saat dibuka perlahan, sukses membuat rahang Koko jatuh saking takjubnya melihat isi dalam toko tersebut. Keberadaan pohon raksasa di dalam ruangan membuat Koko bereaksi heboh, sampai memancing komentar sinis dari pria tua pemilik toko. Untungnya, Kifrey segera maju untuk menjelaskan situasi dengan sikapnya yang sangat kalem. Koko tersenyum takjub saat tiba di dalam toko, lalu disambut ramah oleh Mr. Nol Noah yang mulai memperkenalkan deretan alat tulis magis hasil karyanya dengan gaya bicara sangat bangga. Setelah itu, Nol Noah memandu Koko menaiki tangga spiral menuju area kerja rahasia, di mana Koko menemukan sosok Tarta yang sedang sangat fokus merakit alat tulis magis di lantai atas. Langkah mereka terhenti karena terpukau melihat pohon Silverwood raksasa yang bersinar. Lalu, Nol Noah mulai memotong salah satu dahannya dengan sangat presisi demi mendapatkan bahan baku pembuatan tinta sihir. Nol Noah merebus dahan itu lalu menjelaskan bahaya racunnya sebelum menyaring cairannya menjadi tinta magis. Sementara uap alkimia terlihat mengepul memenuhi seluruh sudut ruangan kerja. Nggak lama kemudian, Noah dan Tarta bergantian menceritakan legenda kuno tentang penyihir pertama yang memakai darah pohon Silverwood, membuat anak-anak menyimak kisah sejarah tersebut dengan wajah yang sangat serius. Begitu tinta siap, Nol Noah membongkar kotak botol, lalu menuangkannya dengan penuh keseimbangan, sebelum akhirnya menyerahkan hasil akhir cairan ajaib itu kepada Koko yang sudah menunggu dengan perasaan sangat antusias. Tapi keceriaan itu mendadak buyar saat mereka menuruni tangga, karena Koko tiba-tiba terkesiap melihat sosok berjubah hitam misterius di luar toko dan langsung berlari mengejarnya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Agot dan Tetia segera mengejar Koko menerobos jalanan KLRN yang rumit, sementara Tarta terdiam curiga melihat keanehan yang mendadak saja terjadi di depan matanya. Melihat gelagat aneh itu, Tarta akhirnya ikut menyusul para gadis tersebut ke jalanan berbatu. Sementara Koko terus berlari tanpa arah yang jelas demi mengejar sosok misterius yang sangat dicarinya. Sesaat kemudian, Koko perlahan tersadar jalannya terasa ganjil karena persimpangan seolah memanjang sendiri membentuk labirin tanpa akhir, membuatnya hanya bisa berlari linglung karena sudah benar-benar kehilangan arah. Langkah Koko baru terhenti saat Tarta mencengkeram tangannya keras-keras untuk menahannya, lalu mendesak gadis itu segera menjelaskan alasannya mengejar bayangan penyihir terlarang di tengah jalanan kota yang nampak kosong. Agot memaksa rombongan mundur, tapi Tetia menyadari fakta mengerikan bahwa kota Kaln yang asli telah benar-benar menghilang dari pandangan mereka secara misterius saat itu. Ketegangan makin memuncak saat naga raksasa bermata tajam itu terus mengejar kelompok Koko di dalam labirin, memaksa mereka lari sekuat tenaga demi menghindari ancaman maut yang kian mendekat. Sadar kalau cuma lari nggak bakal menyelesaikan masalah, Agot mendadak berhenti dan berbalik dengan langkah tegas. Dia memilih untuk merapal mantra demi melindungi teman-temannya dari kejaran naga tersebut. Berkat serangan tadi, mereka punya sedikit waktu buat bernapas sambil terus kabur menyusuri lorong. Sementara itu, Koko nampak kagum saat Agot menjelaskan fungsi buku sihirnya di tengah kepulan asap. Sialnya, mereka malah terjebak di jalan buntu. Tetia sampai berteriak histeris saat bayangan raksasa naga itu muncul kembali dan siap menyudutkan mereka tanpa rute pelarian. Melihat Tetia menangis putus asa dan menutup matanya pasrah, Agot langsung bertindak tegas menenangkannya dengan tatapan penuh keyakinan agar mental rekan-rekannya tidak hancur di situasi genting tersebut. Akhirnya Agot merencanakan penghancuran dinding sebagai jalan keluar. Sementara itu, Tetia setuju untuk merapal mantra modifikasi dari jubahnya, meskipun dia merasa bersalah karena harus mengorbankan pakaian kesayangannya itu.
Secara mengejutkan, naga kecil ciptaan Tetia berani menyerang naga raksasa itu. Momen pertarungan udara ini berhasil mengulur waktu berharga, sehingga Agot dan yang lainnya bisa lebih fokus untuk segera kabur. Tapi kekacauan muncul saat niat baik Koko malah merusak konsentrasi sihir Agot. Sentuhan spontannya itu membuat sihir mereka gagal total dan memicu kemarahan yang luar biasa. Agot yang emosinya sudah meledak langsung membentak Koko habis-habisan. Dia menyalahkan kecerobohan gadis itu sebagai penyebab utama kenapa nyawa mereka sekarang benar-benar berada di ujung tanduk. Enggan terpuruk karena makian tadi, Koko membuktikan kemampuannya dengan menjebol dinding secara mandiri. Aksinya itu sukses membuat Tetia takjub dan Riche memberikan jempol tanda kagum karena rute terbuka. Sayangnya, dinding sihir itu mendadak tertutup setelah separuh rombongan melintas, menyisakan Choco dan Tetia yang terjebak dalam kegelapan, membuat suasana yang tadinya sempat lega kini kembali berubah menjadi mencekam. Saat Koko merapal doa penuh harapan di kegelapan, di dunia nyata, Kifrey mulai menyadari kalau murid-muridnya sudah lenyap secara misterius akibat serangan sihir yang sangat kuat. Kifrey akhirnya sadar kalau dalangnya adalah Pyramid Caps, kelompok penyihir terlarang penganut kegelapan yang kini sedang memburu murid-muridnya demi menjalankan rencana yang sangat mengerikan bagi dunia sihir. Tak mau buang waktu, Kifrey segera berlari kencang menembus jalanan kota dengan panduan pelacak sihir kecil. Dia berpacu dengan waktu demi menyelamatkan murid-muridnya sebelum bencana besar benar-benar terjadi. Begitu Kifrey dan para guru lainnya melesat menembus lorong waktu, naga raksasa di dalam labirin terus mengamuk membabi buta, sampai pilar-pilar batu hancur berkeping-keping, membuat situasi di sana semakin genting. Karena guncangan yang makin hebat, Tetia lari pontang-panting berusaha menghindari reruntuhan, tapi kakinya malah tersandung sampai dia jatuh tersungkur dengan napas yang memburu dan wajah yang terlihat pucat pasi. Tapi ternyata Koko lebih parah lagi. Dia cuma bisa meringkuk menggigil di lantai labirin yang gelap itu sambil memeluk dirinya sendiri karena benar-benar lumpuh ketakutan melihat besarnya ancaman naga. Setelah topi itu terpasang, Tetia tersenyum sangat lembut dan tanpa disangka, Koko langsung melepas jubah hijaunya sebagai tanda terima kasih yang sangat tulus. Mereka berdua akhirnya cuma bisa bersandar erat di dinding yang dingin itu. Namun, ketegaran yang ditunjukkan Tetia perlahan-lahan mulai membangkitkan kembali keberanian di dalam hati Koko yang tadi sempat hilang. Sambil menahan air matanya agar tidak tumpah, Koko mulai merapal mantra sihir sampai muncul awan merah muda raksasa yang sangat empuk sebagai bentuk perlindungan kreatif hasil dari buah pikirannya sendiri. Begitu mendarat di awan itu, Koko langsung menunduk meminta maaf karena merasa sudah jadi beban. Tetapi Tetia segera menggenggam tangannya dengan sangat erat untuk menunjukkan kalau dia sekarang sangat percaya. Pikiran Koko melayang ke masa lalu saat dia sering membayangkan bisa tidur pulas di awan dan sekarang imajinasi itu benar-benar terwujud nyata. Lamunan itu buyar saat mereka berdua mulai memakai kembali topi dan jubah masing-masing, lalu saling melempar senyum penuh keyakinan kalau kali ini mereka berdua sanggup menghadapi tantangan apapun di depan. Tepat saat itu, Agot dan Riche tiba-tiba jatuh dari langit-langit labirin dan mendarat tepat di atas awan empuk buatan Koko, membuat reuni dadakan ini jadi momen yang sangat mengejutkan bagi mereka. Di sisi lain, Agot yang punya mata ungu tajam itu menjelaskan kalau dimensi aneh ini sebenarnya digerakkan oleh pilar sihir utama yang ada di pusat ruangan labirin melayang yang sangat luas ini. Dampaknya, pandangan mereka semua langsung tertuju ke arah naga yang sekarang sedang bertengger tenang di atas lingkaran sihir pengendali, membuat suasana labirin kembali terasa sangat mencekam dan juga penuh dengan ketegangan. Agot pun langsung mengusulkan untuk meledakkan pilar itu menggunakan kartu sihir apinya. Namun, Tetia membantah keras ide tersebut karena dia tahu betul kalau serangan frontal semacam itu tidak akan berhasil sama sekali. Tetia menjelaskan dengan suara bergetar bahwa naga itu benar-benar kebal terhadap segala jenis serangan. Hal ini tentu saja membuat Agot merasa sangat frustrasi karena semua rencana andalan yang dia miliki jadi berantakan. Yang gak disangka, saat Agot mulai menyudutkan Tetia, mata merah milik Koko mendadak berbinar sangat terang karena dia baru saja menemukan sebuah solusi yang liar. Dengan penuh percaya diri, Koko langsung berlari ke arah dinding dan mulai menggambar coretan skema strateginya menggunakan goresan kapur bercahaya agar teman-temannya bisa paham tentang apa yang sedang ada di kepalanya. Semua orang pun melongo saat Koko membeberkan rencana jeniusnya untuk mengeksploitasi keluguan monster itu agar tertidur lelap menggunakan sihir kasur awan. Tapi apakah rencana ini benar-benar akan berhasil mereka lakukan nanti? Koko tersenyum lebar meyakinkan teman-temannya kalau sihir kasur awan ini jauh lebih aman dan tidak akan melukai siapapun, karena dia tidak ingin mereka menggunakan sihir penghancur yang brutal.
Meskipun rencananya brilian, tatapan Koko mendadak kosong saat teringat kengerian naga itu. Karena rasa trauma dari pertemuan pertama masih membuat bulu kuduknya merinding dan kakinya terasa sedikit lemas. Namun raut wajahnya melunak saat menyadari gerakan sang naga sebenarnya sangat lugu, membuat Koko ingin menyelamatkannya tanpa kekerasan, alih-alih cuma menganggap makhluk raksasa itu sebagai ancaman yang mematikan. Sambil mengepalkan tangan, Koko menegaskan kalau sihir sejati harus membawa keselamatan demi meruntuhkan niat teman-temannya yang masih terbiasa menyerang musuh secara membabi buta. Melihat ego Agot mulai goyah, Tetya dan Riche langsung mendekatinya penuh harap agar si jenius itu mau memimpin mereka untuk mewujudkan rencana gila ini bersama-sama sebagai sebuah tim. Agot akhirnya menerima pena dari Tetya sebagai tanda dia setuju berkolaborasi, sebuah momen langka yang membuktikan kalau si penyihir antisosial ini sudah mulai membuang egonya demi kelancaran misi. Tanpa membuang waktu, tangan Agot mulai bergerak lincah menciptakan purwarupa awan kecil di udara. Karena mereka harus segera memastikan pondasi sihirnya cukup kuat sebelum naga itu benar-benar terbangun. Karena butuh kepadatan tinggi, Tetya menyodorkan kertas dan Riche merelakan helai rambutnya untuk dijadikan bahan penguat agar kasur awan itu nantinya sanggup menahan beban sang naga yang sangat berat. Tetapi Agot mementahkan semua itu karena butuh material kolosal, hingga akhirnya mereka melirik reruntuhan kota sebagai sumber debu pasir yang melimpah untuk dijadikan bahan utama sihir dalam jumlah besar. Terpancing semangat teman-temannya, Riche langsung menghancurkan tembok terdekat menjadi serbuk pasir yang sangat halus dalam sekejap, membuat Agot segera mencatat resep sihirnya dengan ekspresi wajah yang sangat serius. Agot justru melarang Koko ikut menggambar skema utama karena sihir berat ini sangat berisiko bagi pemula. Sengaja menjauhkannya demi alasan keamanan yang sangat masuk akal bagi keselamatan gadis itu. Dengan bahu merosot, Koko memunguti kertas sketsa bekas yang dibuang temannya untuk dipelajari diam-diam. Berharap dia masih bisa menemukan celah agar tetap bisa berguna bagi rekan-rekan satu timnya. Matanya terus mengawasi setiap goresan tangan Agot yang sangat presisi saat mengeksekusi lingkaran magis, karena rasa ingin tahunya yang besar memaksa Koko untuk terus menganalisis teknik tingkat tinggi tersebut. Melihat teman-temannya terpaku pada buku, Koko tiba-tiba mendapat ide radikal untuk menggambar lingkaran sihir murni menggunakan pikirannya saja, agar goresannya jadi jauh lebih lentur dan terus mengalir tanpa henti. Sambil mengawasi sang naga biru yang sedang mengintai dari kejauhan, Koko mulai berlatih menggoreskan sihir di udara bebas dengan penuh keyakinan sebelum makhluk raksasa itu menyadari keberadaan mereka semua. Berbekal ide nekat itu, Koko pun mulai melatih manipulasi udaranya sampai berhasil menciptakan bola sihir yang menyala terang. Rahang Agot hampir jatuh melihat keberhasilan itu. Sementara Koko langsung mengulas senyum lebar. Riche pun membelalak senang melihat goresan Koko yang sekarang sudah sangat stabil. Meski begitu, Tetya sempat memajukan bibirnya sambil berpikir keras sebelum akhirnya matanya berbinar karena menemukan cara cerdik menaklukkan naga. Di tengah tumpukan kertas yang berantakan, Tetya akhirnya menemukan solusi untuk menggabungkan sihir mereka. Dia langsung mengambil langkah maju dengan penuh keyakinan, membuat teman-temannya menyipitkan mata karena melihat cahaya yang tiba-tiba muncul. Tetya memberi tatapan tajam sebelum akhirnya memerintahkan semua temannya berlari. Mereka langsung memacu langkah menuju titik tertinggi reruntuhan demi melancarkan rencana gila tersebut. Setelah mulai berlari menanjak, langkah mereka terasa sangat ringan berkat modifikasi sihir pada alas kaki. Tetya terus memimpin di depan, melompati reruntuhan tembok dengan lincah demi mencari posisi paling strategis. Begitu sampai di atap, mereka langsung bersimpuh dan mulai menggoreskan pena bulu ke lantai. Mantra raksasa ini tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga mereka harus membagi area gambar agar sihirnya bisa segera aktif. Keringat mulai menetes dari dahi Tetya karena tangannya terus bergerak dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Koko dan Agot juga fokus luar biasa agar tidak ada satu garis pun yang meleset dari koordinatnya. Meskipun naga biru itu mulai melirik ke arah mereka dengan tatapan buas, tak ada yang berani berhenti. Riche menahan napasnya saat menyadari sang naga mulai merasa terganggu oleh pancaran mana yang mereka hasilkan. Koko terus memastikan agar goresan intinya bisa tersambung secara geometris sebelum sang naga menyerang. Begitu garis-garis itu mulai menyatu, Tetya pun memberikan sinyal kepada teman-temannya untuk segera melepaskan pasokan energi terakhir mereka. Secara serempak, mereka semua merapalkan mantra aktivasi hingga memicu ledakan energi yang sangat luas. Tarikan garis terakhir itu seketika menyedot puing-puing di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi pusaran cahaya yang sangat menyilaukan.
Setelah cahaya memudar, langit di atas mereka kini dipenuhi oleh awan sihir yang menebal dengan sangat cepat. Awan ini sengaja dibuat empuk seperti kapas raksasa agar bisa memeluk tubuh sang naga tanpa melukainya. Meski sudah terkepung, sang naga masih mencoba melawan dengan menyiapkan bola cahaya di mulutnya. Monster itu terus meronta dengan liar, namun perlawanannya justru memicu efek rahasia yang sudah disiapkan oleh Tetia sebelumnya. Tetia rupanya menggunakan hukum sihir yang membuat awan tersebut otomatis mengganda setiap kali terkena tekanan. Alhasil, setiap kali sang naga memukul, awan itu justru tumbuh semakin tebal dan menjebaknya lebih erat lagi. Semakin naga itu memberontak, ia justru semakin kehabisan tenaga. Monster itu akhirnya mulai pasrah dan perlahan tenggelam di dalam pelukan awan sihir yang sangat empuk. Seperti dugaan Koko, naga itu menyerang hanya karena merasa terancam, dan kini dia justru merasa sangat nyaman. Rasa hangat dari sihir awan tersebut membuat mata sang naga perlahan tertutup sampai akhirnya tertidur pulas. Begitu melihat sang naga sudah terlelap, Koko akhirnya bisa bernapas lega sambil mengulas senyum manis. Keberhasilan ini membuktikan kalau sihir harusnya digunakan untuk melindungi nyawa, bukan sekedar untuk menghancurkan musuh. Sambil membawa rasa haru, keempat gadis itu pun mulai melangkah menaiki anak tangga terakhir. Mereka merasa sangat bahagia meski tetap waspada saat melihat beberapa simbol aneh yang terukir di sepanjang dinding tangga. Tapi di sisi lain, Kifrey justru sedang berada dalam situasi yang sangat mencurigakan di luar sana. Dia terus mengikuti jejak serangga tinta tanpa menyadari kalau jalan yang dia pijak perlahan-lahan mulai menghilang. Jantung Kifrey hampir copot saat melihat ubin di depannya menghilang misterius. Belum sempat menghindar, ledakan sihir ungu sudah meletus tepat di bawah kakinya dengan keras. Tanpa disangka, ledakan dari kelompok topi pinggiran itu langsung menyedot sosok Kifrey dan mengguncang dimensi tersebut. Seluruh langit mulai runtuh, membuat nyawa Koko dan teman-temannya kini berada dalam bahaya besar. Kifrey langsung terbang memeluk Koko untuk melindunginya dari puing-puing dimensi yang berterbangan, sambil bermanuver lincah menghindari runtuhan sebelum akhirnya mereka meluncur menjauh untuk menyelamatkan nyawa. Supaya mereka aman dari tekanan saat melesat ke atas, Kifrey menembakkan sihir hijau yang membentuk gelembung pelindung kuat, memastikan rangkulannya tetap erat meski energi sihir terpancar hebat. Tepat saat monster air raksasa muncul mengancam dengan tentakelnya, Kifrey menggambar lingkaran sihir di udara, hingga ujung penanya berpendar, siap menembakkan energi biru untuk memusnahkan makhluk tersebut. Tanpa disangka, sihir itu bermutasi menjadi naga emas raksasa yang makin membesar dan langsung menghantam monster kegelapan dengan gelombang energi yang sangat dahsyat dan mematikan. Begitu naga emas itu menyusut jadi inti cahaya, ia meledak menjadi bunga raksasa yang menyebarkan cairan emas hingga menenggelamkan seluruh area dalam sekejap mata untuk membersihkan sisa jebakan. Banjir ajaib itu menelan musuh hingga tak berdaya. Kemudian perlahan airnya menyusut dan berubah menjadi genangan biru biasa, menandakan kalau sihir pembersihnya sudah bekerja dengan sempurna untuk mereset area. Tak lama setelah itu, Kifrey membawa Koko kembali ke permukaan. Namun, air tadi rupanya melunturkan sihir penyamarannya sehingga teman-temannya yang menyambut langsung melihat sosok aslinya yang sedang pingsan. Kifrey segera menjelaskan alasan dirinya bertindak nekat, supaya ketakutan para muridnya mereda setelah hampir saja terjebak selamanya di dalam dimensi ruang hitam yang sangat asing dan membingungkan itu. Tapi diam-diam, Kifrey sempat merasakan aura gelap dari tubuh Koko, membuatnya diam-diam memasuki ruang mental untuk mencari tahu rahasia ingatan kelam yang selama ini tersembunyi di balik pikirannya. Pikiran Kifrey melayang ke masa lalu Koko, di mana ia melihat sosok misterius bertopi pinggiran memberikan hadiah benda magis bercahaya yang ternyata merupakan awal dari segala bencana kutukan maut tersebut. Lamunan itu buyar saat Choco mendadak terbangun dari ranjang. Dengan tatapan linglung, mendapati dirinya sedang dikelilingi teman-temannya yang menatapnya dengan raut wajah sangat cemas di dalam ruangan sunyi. Agot menyodorkan secarik pesan yang membuat Koko terkesiap kaget. Menyadari kalau ada sesuatu yang janggal dari ingatannya saat berada di menara reruntuhan kota tadi sebelum akhirnya dia jatuh pingsan. Kifrey kemudian menceritakan bagaimana mereka semua ditemukan selamat, sambil terus mengamati reaksi Koko yang hanya bisa terdiam kaku mendengar penjelasan gurunya tersebut tentang bahaya yang baru saja mereka lalui. Meski Koko mencoba menyangkal dengan alasan masih pusing, tatapan tajam dan hening dari Kifrey seolah menuntut kebenaran, hingga membuat pertahanan diri gadis kecil itu akhirnya mulai goyah di depan mereka. Tak sanggup lagi berlagak kuat, air mata Koko tumpah deras membasahi pipinya. Saat dia menyadari kecerobohannya hampir saja membuat nyawa semua teman-temannya melayang sia-sia karena keegoisannya mengikuti serangga tinta. Sambil terus terisak, Koko langsung bersujud di lantai untuk memohon ampunan. Sebuah pemandangan yang bikin Agot langsung berpaling canggung karena merasa tidak tega melihat penderitaan dan rasa bersalah temannya itu.
Alih-alih marah, Kifrey justru memuji kecerdasan sihir mereka, membuat rasa takut Koko seketika hilang dan berganti menjadi perasaan lega yang luar biasa hangat karena tidak mendapatkan hukuman yang dia bayangkan. Sang guru memberikan usapan lembut di kepala Koko sambil menekankan bahwa kreativitas adalah inti dari sihir, memberikan semangat baru agar dia tidak lagi merasa rendah diri atas kesalahan yang terjadi. Ketegangan itu akhirnya cair menjadi tawa lega dari Tetia dan kawan-kawan, membuat ikatan persahabatan di antara para murid penyihir ini menjadi jauh lebih kuat dan damai dari sebelumnya. Di sisi lain, Master Noa mendatangi mereka dengan tergesa-gesa, sehingga Kifrey segera mengajak bicara serius sambil menunjukkan potongan ubin sihir terlarang yang dia temukan sebagai bukti adanya penyusup di kota. Noa sangat terkejut saat dilarang melapor ke Ordo, menyadari kalau gurunya itu sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya di luar aturan hukum demi mengejar kelompok topi pinggiran secara mandiri. Tepat saat Master Noa mencoba protes, warna mata Kifrey mendadak berubah menjadi mengerikan, memancarkan aura membunuh yang sangat dingin hingga membuat atmosfer di sekitar mereka seketika terasa membeku ketakutan. Noa akhirnya berlutut gemetar dan tunduk pada titah gila tersebut, menandakan kalau rahasia kelam Kifrey kini tersimpan rapat di bawah ancaman teror psikologis yang sangat menghancurkan mental si tua itu. Pikiran Kifrey melayang ke masa lalunya saat suasana atelier masih sangat tenang, melihat Agot dan Koko yang sedang fokus belajar menggambar di meja mereka masing-masing dengan penuh konsentrasi. Begitu catatannya selesai, Agot langsung menutup bukunya dan meregangkan badan. Lalu dia melirik ke arah Koko yang tangannya masih bergerak sibuk karena merasa kewalahan dengan tugasnya sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Agot melangkah keluar ruangan dan menutup pintu rapat-rapat, membuat Koko langsung berhenti menggambar karena takut kalau suaranya tadi ternyata sudah mengganggu ketenangan teman sekamarnya. Dia malah sibuk menggambar segel di tepi tebing. Tangannya bergerak lincah menyiapkan sihir di area terbuka agar efeknya tidak membahayakan orang di sekitarnya. Akibat keberhasilan sihirnya, Agot tersenyum puas saat melihat seekor burung melintas di tengah kilatan cahaya tanpa terluka sedikit pun, membuktikan kalau mantra buatannya sudah benar-benar stabil dan aman. Sementara itu, Koko justru sedang merasa sangat frustrasi karena hasil gambarnya tidak sesuai keinginan. Dia akhirnya menyerah dan membiarkan badannya ambruk ke lantai sambil menghela napas berat. Gadis berambut limau itu memandangi batu pigmennya yang terasa terlalu besar. Dia langsung memejamkan mata dengan wajah putus asa karena merasa tidak akan pernah bisa membuat garis sempurna. Tapi mendadak Koko menampar pipinya sendiri sampai merah. Supaya sadar, dia langsung mengepalkan tangan dan kembali menggambar dengan semangat yang menggebu-gebu seperti orang kesurupan. Sayangnya rasa kantuk yang berat malah menyerang sampai dia tertidur di ambang jendela. Namun kepalanya mendadak terasa hangat saat tangan Kifrey mengusap rambutnya dengan lembut untuk membangunkan muridnya. Sesaat setelah curhat soal keraguannya, Koko langsung memarahi pikiran negatifnya sendiri dan menyatakan kalau dia sangat mencintai keajaiban sihir lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kifrey yang merasa lega melihat tekad itu langsung mengajak Koko menuju area dapur yang penuh aroma rempah. Dia ingin mengalihkan stres belajar muridnya dengan menunjukkan panci-panci tertata rapi. Begitu supnya masuk ke mulut, mata Koko langsung melotot kegirangan karena rasa gurihnya benar-benar memberikan energi tambahan yang sangat ia butuhkan untuk lanjut belajar. Sambil menikmati makanan, Kifrey memberikan penjelasan penting mengenai segel sihir yang sengaja ia pasang pada panci pengawetnya, agar Koko paham kalau teori sihir bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Kifrey kemudian mengeluarkan ubi mentah dan menantang Koko untuk menyalakan api sihir sendiri. Tawaran itu langsung membuat semangat Koko berkobar, karena dia sangat ingin segera mencicipi ubi panggang tersebut. Tangannya langsung bergerak lincah menggoreskan tinta di atas kertas dengan konsentrasi tingkat tinggi. Sampai akhirnya muncul sulutan api kecil yang menari-nari di ujung jarinya dengan sangat cantik dan stabil. Tapi saat mencoba memperbesar apinya, segel itu malah bereaksi brutal dan hampir menghanguskan dapur, membuat Kifrey harus segera memperingatkan soal proporsi gambar yang berlebihan. Di bawah bimbingan gurunya, Koko mulai merevisi skala gambarnya dengan gerakan pena yang lebih konstan dan tenang. Dia tidak lagi terbawa emosi agar aliran sihirnya tidak kembali meledak. Akhirnya keseimbangan api pun tercapai dan ubi itu berubah warna menjadi keemasan yang menggoda. Koko langsung memamerkan hasil karyanya dengan wajah berbinar-binar saat Kifrey memberikan tepuk tangan meriah. Sambil membelah ubi yang super empuk itu, Kifrey mulai mengajak Koko mengobrol santai dan menanyakan apakah dia masih merasa mengantuk setelah berhasil menaklukkan elemen api yang sangat sulit tadi. Kifrey pun mengaku kalau dulu dia mempelajari sihir air cuma buat menghindari cuci piring, sampai dia pernah tercebur ke kolam hitam dan harus menahan napas.
Dari gelembung air yang ia mainkan, Kifrey berpesan kalau arena latihan sihir paling abadi adalah kehidupan sehari-hari. Sebuah nasihat bijak yang membuat senyuman Koko mereka sebelum lamunan itu buyar. Lamunan itu buyar saat Koko menyadari dirinya sudah berada di dapur atelier yang sangat sibuk, di mana Riche dan Tetia tengah asik mengolah burger raksasa menggunakan sihir peleleh keju. Begitu hidangan lezat tersaji, Kifrey mengusulkan agar mereka piknik di luar. Namun saat Koko mengajak Agot ikut serta, gadis berambut ungu itu justru menolak mentah-mentah karena lebih memilih fokus belajar. Sayangnya rintik hujan mendadak turun hingga membuat wajah murid-muridnya seketika murung. Tapi Kifrey justru tersenyum tenang sambil merapal sihir cuaca demi membuktikan bahwa keajaiban bisa menghalau segala kesedihan mereka. Berkat pelindungan sihir itu, mereka akhirnya bisa piknik dengan tenang sambil menikmati sup hangat. Sementara Kifrey mengusap wajah Koko yang kotor dengan begitu lembut. Mata Koko langsung berbinar saat melihat pelangi indah muncul di langit usai hujan reda, membuatnya segera berlari kencang kembali ke atelier untuk menjemput Agot agar bisa melihatnya bersama. Tepat saat ia hendak membuka pintu, langkah Koko mendadak membeku karena sosok pria asing bernama Olrujo tiba-tiba muncul dengan tatapan mengintimidasi yang sanggup membuat jantung siapapun berdegup kencang. Setelah tahu Koko adalah korban sihir terlarang, Olrujo langsung meledak marah dan mempertanyakan keputusan nekat Kifrey yang menyembunyikan masalah sebesar itu dari otoritas penyihir, sambil terus menginterogasi mereka. Olrujo bahkan mengancam bakal melaporkan kejadian ini ke polisi sihir, hingga membuat Koko panik luar biasa dan nekat mengejarnya di tengah genangan air sisa hujan. Kifrey tidak tinggal diam dan langsung menggambar segel di permukaan air untuk memanggil ombak raksasa yang memblokir jalan Olrujo, menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak akan menyerahkan muridnya. Ketegangan itu mereda saat mereka duduk di depan perapian yang hangat, di mana Kifrey akhirnya memperkenalkan Olrujo secara resmi sebagai sang mata pengawas yang bertugas menjaga keamanan di atelier. Kifrey pun mulai bercerita tentang kejamnya polisi sihir yang tak segan menghapus seluruh ingatan magis Koko secara total jika sampai keberadaannya terendus oleh hukum dunia penyihir yang sangat kaku. Menolak membiarkan sihir menjadi trauma bagi muridnya, Kifrey mengusap bahu Koko dengan penuh kasih sambil berjanji akan menyembuhkan ibunya meskipun dirinya harus menentang aturan keras dari para tetua. Kifrey dengan berani menyatakan rela ingatan magisnya sendiri dihapus total jika dia sampai gagal menjalankan misi berbahaya demi melindungi masa depan Koko. Karena sudah kewalahan menghadapi keras kepalanya Kifrey, Olrujo akhirnya cuma bisa mencengkram kepalanya dengan kesal sebelum akhirnya berbalik badan dan pergi meninggalkan mereka semua dengan perasaan pasrah yang mendalam. Kembali masa kini. Menyusul perdebatan sengit tadi, Olrujo akhirnya melangkah pergi menuruni tangga batu karena sadar temannya itu nggak bakal goyah. Sementara Kifrey memilih menghela napas panjang sambil mengusap tangan kecil Koko. Tapi nggak lama kemudian suasana tenang berubah jadi panik saat Koko sadar musang peliharaannya hilang, bikin gadis itu nekat keluyuran di lorong gelap yang seharusnya terlarang bagi para murid baru di sana. Akibat terlalu fokus mengejar hewan nakalnya yang basah kuyup, Koko sampai nggak sengaja menerobos masuk ke dalam ruangan rahasia yang dijaga ketat, meskipun matanya sempat membelalak ngeri melihat adanya ukiran tanda peringatan. Di luar dugaan, Olrujo ternyata sudah berdiri menjulang di sana dengan wajah garang, siap memarahi Koko karena berani melanggar aturan keamanan penting di atelier itu demi mengejar hewan peliharaan yang nakal. Makanya saat melihat Koko menggigil ketakutan sambil memeluk musangnya yang kedinginan, amarah sang penjaga langsung luntur dan dia pun terdiam sejenak sambil menatap murid kecilnya itu dengan perasaan yang cukup bimbang. Setelah pancaran cahaya dari cincin sihir itu mengeringkan rambutnya, rasa hangat langsung menyelimuti tubuh Koko sampai matanya berbinar penuh kekaguman karena dia baru kali ini merasakan langsung kekuatan magis yang begitu lembut. Tepat saat itu, Olrujo yang gengsi malah membentak menyuruhnya pergi, bikin Koko tersungkur kaget sampai telapak tangannya menyentuh ubin lantai yang tiba-tiba saja berpendar terang merespons sentuhan kecil dari tangan gadis itu. Yang gak disangka, sihir jalan setapak itu memancarkan cahaya luar biasa terang, karena Koko sangat tulus mengagumi keindahan mekanisme sederhana yang telah dibuat oleh tangan dingin milik Olrujo itu sendiri. Pikiran Koko melayang ke masa lalunya saat langkah riang di jalan penuh cahaya bersama ibunya pernah memberinya sejuta mimpi indah sebelum tragedi keluarga merenggut semua kehangatan dan senyuman dari hidup mungilnya.
Lamunan itu buyar saat Orujo yang salah tingkah langsung mengusir Koko keluar sebelum membanting pintu kamar karena wajahnya sudah memerah padam akibat tidak terbiasa menerima pujian tulus dari anak kecil. Sementara hujan badai di luar sana makin menggila. Tawaran ramah Koko untuk belajar bersama malah dibalas tatapan sinis oleh Agot yang lebih memilih mengasingkan diri daripada harus berbagi waktu dengan rekan sejawatnya. Makanya gadis ambisius itu memilih mengurung diri di meja pojok yang sepi, berusaha memeras otaknya demi memecahkan teori magis rumit meski suara petir terus-menerus merusak fokus dan ketenangannya di dalam ruangan itu. Tapi rupanya Agot menolak untuk kalah. Dia pun kembali menggigit bibir dan menggerakkan penanya dengan tekad baja sampai kertasnya dipenuhi oleh coretan pola sihir yang terlihat sangat presisi dan tanpa celah. Tepat saat lingkaran sihirnya mulai berpendar stabil, ketenangan di dalam atelier itu tiba-tiba saja hancur lebur oleh suara gedoran pintu dan teriakan panik dari arah luar yang terdengar sangat mencekam di tengah badai. Akibatnya, seorang warga desa yang basah kuyup menerobos masuk sambil menangis histeris, melaporkan kalau jembatan utama sudah hancur ditelan amukan sungai dan ada nyawa manusia yang sekarang sedang terancam bahaya besar. Mendengar laporan genting itu, Kifrey segera mengenakan perlengkapan daruratnya, tapi dia dengan tegas melarang anak-anak asuhnya untuk ikut campur karena resiko maut di luar sana benar-benar sudah berada di luar batas mereka. Pikiran Agot melayang ke debat panasnya tadi. Saat dia memohon keras, bahkan sampai meneriakkan permintaan tegas buat ikut misi biar bisa pamer kekuatan sihirnya di depan sang guru. Melihat Agot berteriak marah menuntut panggung, Koko dan Tetia cuma bisa menatap cemas, sementara Kifrey menunduk murung karena merasa terdesak oleh ambisi muridnya yang beneran sangat keras kepala itu. Akhirnya Kifrey memberi perintah pembagian tugas, di mana Orujo mengambil alih tanggung jawab membimbing Agot ke medan bahaya demi membantu mempercepat proses evakuasi yang benar-benar butuh banyak tenaga. Agot langsung bergegas merapikan jubah dan topinya, berlari kencang dengan ego membara, tanpa tahu bahaya mengerikan apa yang sudah menunggunya di luar sana. Begitu rombongan tiba di tepi tebing, pemandangan ngeri langsung menyambut mereka, karena ada kereta yang nyaris tenggelam terjebak pusaran air sungai yang meluap sangat ganas akibat hujan badai. Berharap dapat tugas keren, mata Agot langsung membelalak kaget pas Orujo cuma kasih 2 cincin logam buat ngeringin baju, bukannya nyuruh dia bertarung langsung melawan maut di bawah sana. Wajah Agot memucat menahan amarah karena merasa dihina. Tapi Orujo langsung melirik sinis dan membungkam protesnya sambil merakit perlengkapan tenda untuk mengingatkan posisi Agot yang masih seorang pemula. Agot meremas bajunya dengan bibir bergetar menahan tangis, merasa harga dirinya hancur lebur setelah diremehkan begitu saja di tengah situasi darurat yang sedang terjadi. Saat itulah muncul obsesi gila di benaknya, di mana urat nadinya sampai menonjol keras karena iri melihat pesona Kifrey, memicu dendam yang merusak kejernihan pikirannya saat itu. Kepanikan pecah saat seorang korban nyaris tergulung ombak, memaksa Kifrey terjun menukik sambil menghunuskan pedang ajaibnya dengan kacamata monokel yang memantulkan cahaya lampu kilat yang sangat memukau dan heroik. Kifrey menahan air dengan tangan gemetar hebat, berjuang sekuat tenaga agar semua warga bisa segera dievakuasi Orujo sebelum sisa energi sihirnya benar-benar habis total. Orujo segera melesat menangkap pria besar di kereta terakhir dan langsung berteriak memberi komando pada Kifrey untuk segera melepas sihirnya karena batas ketahanan fisik sang guru sudah hampir jebol. Begitu aman, Kifrey mengayunkan pedang mautnya ke langit dan meledakkan pilar air raksasa sebesar gunung yang menembus awan malam, menciptakan sebuah pertunjukan mukjizat yang benar-benar bikin semua orang melongo. Dagda langsung berlari panik memeluk anaknya yang nyaris tewas, sambil menangis histeris, sama sekali nggak peduli lagi sama semua harta kargonya yang hanyut, karena yang paling penting nyawa keluarganya selamat. Dagda membungkuk dalam penuh rasa syukur, sementara Kifrey tersenyum ramah sambil menunjuk ramuan obat buatan muridnya yang terbukti sangat efektif untuk membantu memulihkan kondisi korban. Koko dan teman-temannya langsung berkumpul memuji betapa kerennya pedang air tadi. Tapi Agot malah melipat tangan sambil membuang muka demi menjaga gengsi selangitnya, meskipun sebenarnya dia juga merasa sangat takjub. Tetia yang antusias sampai memohon-mohon pengen nyobain pegang bilah pedang berkilau itu, membuat Kifrey harus sabar menjelaskan betapa bahayanya senjata sihir tersebut kalau sampai jatuh ke tangan yang salah. Untuk memastikan keamanan total, Kifrey dan Orujo akhirnya membagi tugas buat mengecek area hulu dan hilir sungai kembali lewat udara, memastikan gak ada lagi ancaman bahaya yang tersisa buat penduduk desa.
Begitu Kifrey dan Tetia terbang menjauh untuk mengecek sungai, Agot serta Koko ditinggal berdua mengawasi langit yang makin gelap dan mencekam karena badai besar seolah siap menelan seluruh desa. Di tengah suasana tegang, Koko tetap tenang merawat luka di lengan Dagda yang lebar, membalutnya dengan perban sangat rapi hingga pria besar itu memberikan senyum tulus atas bantuannya yang berharga. Pujian kecil itu bikin Koko melompat kegirangan sampai muncul gelembung imajinasi penuh kebahagiaan. Dia mendadak lupa sejenak soal bahaya badai karena merasa selangkah lebih dekat menjadi seorang penyihir hebat. Kebahagiaan itu langsung sirna saat Dagda berteriak panik melihat Kustas nekat turun ke jurang demi kargo, padahal terjangan air sungai di bawah sana sudah terlihat sangat ganas dan juga mematikan. Tanah di sekitar tebing mendadak rontok karena curah hujan yang tinggi, membuat tali pengaman Kustas hampir putus, sementara wajah bocah itu memucat ketakutan, menyadari dia kini terjebak tanpa jalan keluar. Tepat saat itu, bebatuan raksasa runtuh sepenuhnya dan menciptakan tanah longsor yang menelan seluruh pandangan ke dasar jurang, menyisakan debu tebal serta asap kelabu yang membubung tinggi ke arah langit. Dagda yang kehilangan akal sehat nyaris melompat turun kalau saja Koko tidak menahannya sekuat tenaga. Sementara teriakan putus asa pria itu menggema pilu meratapi nasib buruk yang baru saja terjadi. Agot mendadak pucat pasi saat menyadari Koko menghilang. Hanya tersisa topi putih di bibir jurang sebagai tanda kalau gadis itu ikut terjatuh ke dasar jurang yang sangat dalam. Untungnya dari balik tumpukan batu di dasar tebing terdengar suara sahutan Koko yang berlumur-lumpur. Dia selamat dari maut meski harus berjuang merangkak naik dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Dagda yang hancur hatinya langsung mencengkram bahu Agot dengan kasar sambil menangis sejadi-jadinya. Dia memohon bantuan sihir demi menyelamatkan Kustas yang terjepit bebatuan sungai tanpa memedulikan lagi aturan kerahasiaan mereka. Di tengah tangisan itu, ambisi Agot justru terpancing karena ketiadaan Kifrey menjadikannya panggung sempurna untuk membuktikan status elitnya. Matanya menatap tajam, penuh perhitungan untuk mengambil resiko demi sebuah pengakuan tulus. Agot yang merasa percaya dirinya meningkat, mulai membiarkan warga berkumpul mengelilinginya. Dia bersiap mempertunjukkan keajaiban yang bisa memukau semua orang tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang sebenarnya sangat dilarang oleh para tetua. Tapi saat hendak merapal mantra, sorotan warga justru memicu trauma masa kecilnya tentang ujian sihir, hingga tangannya mendadak kaku dan gambaran simbol sihir miliknya mulai terlihat sangat berantakan. Pikiran Agot melayang ke masa lalunya, ketika karya magis terbaiknya selalu dihujat sebagai sampah oleh para penguji. Wajahnya tertunduk sedih karena setiap usahanya dianggap tidak pernah memenuhi standar tradisi penyihir. Lamunan itu buyar saat menggaiti saat Agot kembali ke masa kini sambil menggigit bibir menahan air mata yang jatuh. Dia merasa lumpuh dan tercekik oleh ekspektasi publik yang selalu gagal dipenuhi dirinya. Tiba-tiba teriakan lantang Koko dari dasar jurang memecah keputusasaan itu. Meskipun tangannya terluka parah saat mencengkeram batu, dia tetap menawarkan diri menjadi alat bagi Agot untuk melakukan sebuah misi penyelamatan. Teringat nasihat bijak Master Olrujo, Agot akhirnya menyingkirkan segala keraguannya dan mulai mengambil alih kendali situasi dengan tatapan yang jauh lebih fokus. Dia pun siap memandu Koko untuk mengevakuasi sang korban. Sebagai mata di lapangan, Koko berjuang menjaga keseimbangan di tengah arus lumpur yang licin, meski wajahnya sudah cemong kelelahan. Sampai akhirnya, dia menemukan tubuh Kustas yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Masalahnya, aturan kerahasiaan sihir yang mutlak membuat Agot berkeringat dingin karena takut lisensinya dicabut kalau nekat mengangkat batu berat secara terang-terangan di depan mata para penduduk desa yang sedang menonton. Sementara itu di markas besar, seorang Knight Moralis bernama Estes mulai mendeteksi adanya anomali magis yang mencurigakan. Wajah dinginnya menatap tajam siap menindak siapapun yang berani melanggar hukum tanpa ampun sedikitpun. Kembali ke jurang maut, Agot hanya bisa menatap salut pada dedikasi Koko yang tidak kenal menyerah, walau dia sadar tenaga manusia saja tidak akan cukup untuk memindahkan batu raksasa tersebut dengan mudah. Agot berlutut dengan napas tertahan, mencoba menekan rasa takutnya di depan warga yang sedang memperhatikan. Tangannya mulai menggambar sihir dengan pena, sementara matanya bersinar terang, penuh tekad demi mengalihkan perhatian massa. Seekor burung raksasa kuning menyilaukan tiba-tiba melesat menembus awan mendung, membuat warga mendongak keheranan. Keberhasilan manuver ini membuat Agot berdiri angkuh, sementara Koko menatap penuh kekaguman dari bawah sana dengan wajah bertekad. Harapan Koko langsung hancur saat bahunya merosot lesu karena media sihirnya terlalu kecil untuk memindahkan batu besar itu. Tepat saat dia hampir menyerah, Kustas akhirnya terbangun dalam kondisi linglung yang cukup memprihatinkan.
Custas mengira dirinya sudah mati saat melihat cahaya. Tapi igawan itu justru membuat mata Koko berbinar antusias karena mendapat ide cemerlang tiba-tiba. Tapi ternyata warga justru makin agresif menuntut keselamatan korban dan mulai memojokkan Agot yang sedang panik. Agot mundur perlahan dengan mata membesar ngeri karena sihir cahayanya mulai memudar tanpa ada hasil nyata. Tubuh Koko gemetar menahan beban berat, tapi untungnya warga segera meraih mereka saat hampir sampai ke atas. Suasana tegang berubah drastis menjadi sorak-sorai gembira begitu melihat Custas berhasil selamat dari jurang itu. Tangis Koko langsung pecah saat dia memeluk erat Agot sebagai bentuk rasa syukur karena semuanya sudah berakhir. Agot yang wajahnya memerah karena canggung hanya bisa mendorong bahu Koko sambil melipat tangannya dengan ketus. Sambil menyatukan tangan bangga, Koko menjelaskan bahwa dia mendapat ide teknik pasir dari sihir penghancur Agot untuk melampaui batasan fisik mereka. Meskipun Agot tetap melirik sinis dan menyangkal bantuannya, senyum hangat Koko tetap merekah karena merasakan persahabatan sejati. Dia meremas jubahnya penuh determinasi, merasa sangat lega melihat Custas akhirnya aman meski sambil menangis syukur. Sayangnya, tepat saat tekad Koko sedang membara, sebuah pita misterius mendadak menjerat mereka dari udara dengan sangat kencang. Mulut Koko terbuka lebar karena terkejut saat menyadari bahwa sesuatu yang sangat berbahaya baru saja datang. Wajah Agot langsung pucat pasi saat mengenali Panji Maut Knights Moralis yang sedang melayang mengitari mereka di udara. Sorot mata merah Estis yang dingin seolah sudah siap untuk menghabisi siapapun tanpa ampun. Estis mengabaikan pembelaan Agot dan menunjukkan lautan pasir raksasa yang membuktikan bahwa sihir niat baik Koko justru menciptakan kehancuran sangat masif. Sungai-sungai mendidih hingga menguap habis, mengubah seluruh daratan hijau menjadi gurun kematian yang diselimuti kabut maut sangat tebal. Warga hanya bisa terduduk lemas di hamparan pasir dengan tatapan kosong yang penuh rasa ngeri. Isis menempelkan artefak siput hitam yang seketika membuat memori Koko lumpuh dan jatuh ke kegelapan. Mata Koko menjadi layu tak bernyawa sebelum akhirnya layar memudar hitam mengakhiri segalanya dengan penuh penderitaan. Istis memegang medali ajaib buat hapus ingatan Koko yang matanya sudah membelalak ketakutan. Untungnya, saat Agot berteriak marah, sihir misterius tiba-tiba membakar pita penahan sampai mereka semua bebas. Nggak lama setelah itu, Tetia dan Riche datang melindungi sambil menatap dingin. Tapi Estis malah makin beringas mengepung mereka dengan senjata mematikan sampai gadis-gadis kecil itu membeku ketakutan. Setelah menangkis serangan maut itu, Kifrey tersenyum sinis melihat Estis yang bersikeras menuduh muridnya terlibat sihir terlarang hanya karena melihat skala kerusakan ngarai pasir yang sangat luar biasa dahsyat. Rugio tiba-tiba datang membopong korban, lalu menyentil ego para ksatria yang sibuk berdebat. Karena faktanya, Koko dan teman-temannya justru jauh lebih sibuk bekerja membantu mengevakuasi seluruh warga yang terluka. Warga Malang itu gemetar memohon bantuan medis, namun Estis menatapnya sangat dingin dan mengancam akan pergi kalau tangannya tidak segera dilepaskan sekarang juga. Karena belum puas, Estis langsung menarik tangan Koko dan menatapnya tajam buat mencari bukti sihir terlarang. Padahal Kifrey sudah pasang badan membela hasil gambar muridnya yang memang masih amatir. Hanya menemukan noda tinta dan kapalan tanda kerja keras, Estis akhirnya melepaskan tangan Koko dengan kecewa, lalu melayang pergi sambil memberikan ultimatum maut yang membuat suasana tetap terasa mencekam. Lamunan lega itu buyar saat wajah Kifrey berubah tegas menceramahi bahaya sihir yang bocor ke dunia luar, membuat Agot menunduk dalam karena merasa bersalah atas kecerobohan yang nyaris menghancurkan mereka. Setelah suasana tegang tadi mereda, Kifrey memberikan kejutan yang bikin Agot mendongak kaget, karena gurunya itu tiba-tiba mengizinkannya mengambil ujian sihir kedua asalkan mematuhi satu syarat mutlak darinya. Tentu saja murid lain langsung protes karena merasa iri, tapi tepat saat itu, Olrugyo datang menegur sikap Kifrey yang terlalu memanjakan mereka. Meski akhirnya semua justru bersorak memberi dukungan. Agot yang sudah bersemangat ingin segera pulang terpaksa berhenti saat Kifrey menahan langkahnya, karena ternyata masih ada urusan mendesak yang harus diselesaikan di lokasi tersebut sebelum mereka bisa kembali. Sementara itu dari langit, Komandan Alira dengan mata merah tajamnya mulai mengaktifkan sihir pelacak untuk menginvestigasi sisa ledakan, membuat keberadaan kelompok Kifrey sekarang berada dalam ancaman pihak berwenang. Melihat kerusakan alam yang begitu parah di lembah sungai, Alira langsung menargetkan Koko sebagai tersangka utama, karena dia yakin ledakan itu adalah hasil dari penyalahgunaan sihir hitam yang dilarang.
Untuk menutupi jejak sebelum Satria datang, Olrugyo mulai merapal segel restorasi dengan pena sihirnya, membuat mata kuning Koko berbinar takjub melihat jembatan yang hancur perlahan mulai menyatu kembali secara ajaib. Begitu aliran air kembali normal dan situasi dirasa aman, Kifrey akhirnya bisa bernapas lega, hingga tanpa sengaja dia menemukan botol tinta milik muridnya yang sempat terkubur di bawah tumpukan pasir. Kifrey kemudian memanggil Koko untuk mengembalikan perlengkapan sihirnya yang sempat hilang, membuat gadis kecil itu langsung membungkuk berkali-kali karena merasa sangat bersyukur barang berharganya bisa ditemukan dalam kondisi utuh. Tapi saat memeriksa barangnya, Koko malah kegirangan karena menyadari isi tintanya sama sekali tidak berkurang. Sebuah keanehan yang langsung memancing rasa penasaran sekaligus kecurigaan serius dari balik monokel emas Kifrey. Begitu botol itu berpindah ke tangannya, raut wajah Kifrey mendadak berubah tegang. Karena insting penyihirnya merasakan ada hawa sihir gelap yang sudah dimodifikasi secara paksa di dalam cairan tinta hitam tersebut. Pikiran Kifrey melayang ke masa lalu tentang sosok Iguin dari kelompok bertopi lebar yang ternyata pernah melakukan ritual terlarang dengan menyayat telapak tangannya sendiri demi menciptakan tinta sihir dari darahnya. Lamunan itu buyar saat Kifrey menyadari bahaya besar yang mengintai, sehingga dia langsung mengambil keputusan tegas untuk membagi kelompok dan meminta Olrugyo membawa murid-murid lainnya pulang lebih dulu ke asrama. Demi menutupi motif aslinya agar Koko tidak ketakutan, Kifrey terpaksa menyogok Olrugyo dengan janji hadiah wine mahal. Sebuah alasan konyol yang terbukti ampuh membuat rekannya itu mau menuruti perintahnya tanpa banyak tanya. Sesampainya di jalanan kota Kalhan yang berbatu, rahang Koko hampir jatuh karena melihat toko milik Noa yang mereka tuju mendadak menghilang dan hanya menyisakan dinding batu polos tanpa ada pintu sama sekali. Untungnya Tarta muncul tepat waktu sambil membawa gagang pintu emas dari sakunya, lalu menempelkan benda itu ke dinding untuk mematahkan sihir ilusi yang selama ini menyembunyikan bangunan toko rahasia milik kakeknya. Begitu melangkah masuk, mereka disambut tata ruang unik berupa labirin penuh laci yang sangat luas, membuat Kifrey bergegas naik ke lantai atas untuk segera menemui sang pemilik toko demi urusan yang mendesak. Tarta sempat menghentikan langkah Koko di tengah tangga, hanya untuk menanyakan namanya. Bahkan dia juga berbaik hati menawarkan daun sihir penawar untuk mengobati luka gores di pipi Koko akibat insiden di Ngarai. Sambil menunggu luka diobati, Koko malah berkeliling dengan mata berbinar melihat botol-botol serbuk ajaib yang berkilauan. Sampai akhirnya Tarta harus menegurnya agar tidak sembarangan menyentuh benda-benda sihir yang bisa saja berbahaya. Di ruang kerjanya, kakek Nonoa awalnya sempat menertawakan kedatangan Kifrey yang tiba-tiba. Namun, suasana seketika berubah mencekam saat botol tinta terlarang itu diletakkan di atas meja untuk mulai dianalisis secara mendalam. Nonoa seketika tegang saat mengenali botol miliknya itu, tapi Kifrey malah nekat membuka segelnya dan mulai menggambar sesuatu dengan tinta hitam terlarang tanpa mempedulikan risiko bahaya yang mengancam. Sambil membalut luka, Tarta menjelaskan banyak hal sampai Koko sangat kagum dengan ingatannya. Namun wajah Tarta mendadak lelah saat Koko antusias menunjuk botol di atas berdasarkan warnanya. Tepat saat itu, kilatan sihir meledak hebat hingga mereka jatuh tersungkur sambil melindungi kepala. Sementara Tarta hanya bisa menatap ngeri melihat seluruh label botol di toko terlepas berantakan. Dengan mata perak yang bergetar, Tarta akhirnya membongkar aib buta warnanya dan langsung mengusir Koko karena merasa sangat malu sekaligus putus asa akibat hilangnya semua label penunjuk warna. Di ruang bawah tanah, Kifrey terbangun dengan kepala pusing, namun senyumnya kembali merekah saat menyadari siasat botol kembar musuh yang menjadi kunci dari semua teka-teki kekacauan tinta hitam ini. Noa yang ketakutan langsung berniat melapor ke otoritas, tapi langkahnya terhenti saat Kifrey melarangnya dengan tatapan tajam yang sangat mengintimidasi hingga membuat kakek tua itu berkeringat dingin sekujur tubuh. Setelah menyembunyikan bukti itu di balik jubah, Kifrey berbohong halus soal tinta kepada Koko dan memberinya hadiah tas selempang baru agar perhatian muridnya itu langsung teralih dari masalah Tarta. Sambil menggendong Koko, Kifrey menjelaskan betapa kejamnya tradisi dunia sihir, sebelum akhirnya berjanji akan selalu melindunginya, membuat kekhawatiran di wajah gadis itu perlahan mulai sirna dan kembali tenang. Sementara itu, Tarta yang masih curiga mencoba mengonfrontasi kakeknya soal ledakan tadi. Namun, Nonoa terpaksa ikut berbohong demi menutupi fakta gelap yang baru saja terjadi di ruang kerjanya.
Keesokan harinya, jauh di padang hijau yang luas, Kifrey mencoba mempraktikkan sihir angin kencang, tapi malah salah perhitungan, sampai akhirnya dia sendiri malah terpental dan berakhir nyangkut di atas dahan pohon tinggi. Sebagai solusinya, Tetia dengan sangat percaya diri mulai memamerkan lembar modifikasi segel rotasi miliknya yang jauh lebih stabil supaya mereka bisa memetik buah apel dengan lebih mudah dan juga terarah. Kifrey merasa sangat bangga dengan kreativitas muridnya itu. Dia pun memuji dan memanggil Tetia dengan sebutan Master, yang langsung membuat gadis itu merasa sangat bahagia sampai melompat kegirangan di depan teman-temannya. Di tengah suasana tawa ceria itu, tiba-tiba Agot datang dan langsung menegur keras mereka semua, karena dia menganggap kalau bercanda seperti itu cuma membuang-buang waktu berharga yang seharusnya dipakai untuk latihan. Untuk meredakan suasana yang mendadak tegang, Kifrey akhirnya mengumpulkan semua muridnya di hamparan rumput luas, mengajak mereka duduk bersama untuk memulai kelas khusus guna mempersiapkan diri menghadapi ujian sihir nanti. Sambil perlahan mengiris buah apel merah di tangannya, Kifrey mulai menceritakan landasan sejarah magis kepada mereka, bahwa sebenarnya tujuan utama sihir sejati itu adalah untuk menebar kebahagiaan bagi banyak orang. Kamera kemudian mulai menyusuri setiap detail simbol dari 5 rute lokasi keramat yang ada. Semuanya tergambar dengan sangat jelas pada lembaran perkamen kuno yang dikenal sebagai Pentacle of Proving tersebut. Begitu formasi menara segitiga terlihat lengkap di atas peta, reaksi para murid mulai terbagi dua, di mana Agot menyimaknya dengan sangat serius, sementara Riche malah terlihat sangat bosan dan malas. Sementara itu, Koko justru malah terpesona saat membayangkan kemegahan putih dari Tower of Tomes, sebuah perpustakaan raksasa yang dirumorkan menyimpan seluruh intisari sihir terdalam yang pernah ada di dunia ini. Dengan mata yang berbinar penuh semangat, Tetia mulai bercerita panjang lebar soal impian besarnya untuk berkeliling dunia demi bisa memberikan pertolongan kepada warga di desa-desa terpencil yang sedang mengalami kesulitan. Lebih dari itu, dia bahkan sudah membayangkan desain aksesoris pita yang sangat menggemaskan untuk topi penyihirnya nanti, seandainya dia sudah berhasil lulus dan secara resmi mendapatkan gelar penyihir yang mutlak. Berbeda jauh dengan kehangatan obrolan teman-temannya, Riche yang merasa jengah dengan tekanan birokrasi ujian lebih memilih untuk bangkit berdiri, lalu dia memutuskan untuk berjalan pergi menyendiri meninggalkan kerumunan tersebut. Meski Agot sering bersikap sangat kasar, diam-diam Tetia membisikkan sebuah rahasia kepada Koko bahwa Agot sebenarnya adalah keturunan bangsawan yang memang harus menanggung ekspektasi yang sangat tinggi dari keluarganya. Koko akhirnya mulai menyadari beban berat yang dipikul teman-temannya itu, dan saat ditanya soal motivasinya sendiri, dia cuma tertawa lugu sambil bilang kalau dia hanya ingin terus belajar menggambar sihir. Merasa sangat tersentuh melihat ketulusan yang begitu murni dari murid barunya, Kifrey tersenyum simpul lalu mengulurkan tangannya, mengajak Koko untuk mulai berlatih dengan jauh lebih intens agar kemampuannya bisa segera berkembang. Beragam kenangan hangat mengenai kehidupan sehari-hari mereka di dalam atelier bergulir sekilas, seolah ingin mengingatkan kita semua bahwa disinilah tempat di mana berbagai rahasia besar nantinya akan mulai terungkap perlahan. Mulai dari pemandangan gadis kecil ini yang sedang asik berlarian di festival bintang, sampai misteri dimensi cermin yang seolah tak berujung. Pesona magis dari dunia mereka ini memang tidak pernah pudar. Rangkaian perjalanan manis dan pahit ini akhirnya harus disimpan rapat dalam ingatan, tertutup rapat bagaikan bab terakhir dalam sebuah gulungan buku tebal yang bertugas melindungi seluruh rahasia berharga milik mereka semua. Pikiran Koko melayang ke masa lalunya yang kelam, di mana ia melihat sosok sang ibu dalam kegelapan dan langsung memeluknya sambil menangis. Sesaat sebelum tubuh ibunya itu mulai berubah menjadi kristal mengerikan. Rasa bersalah itu membuat mimpi buruknya makin parah saat bayangan hitam mulai mengejar, bahkan ejekan Iguin terdengar menggema, hingga akhirnya Koko merasa terkurung di dalam botol kaca kecil yang sangat menyesakan. Lamunan itu buyar saat Koko terbangun dan memaksakan diri berlatih menggambar meski sudah tengah malam. Dia sampai menangis karena lelah tanpa menyadari kalau Agot ternyata sedang memperhatikannya diam-diam dari balik pintu. Sementara itu, Kifrey diam-diam masuk ke ruang bawah tanah rahasia untuk meneliti botol tinta musuh yang mencurigakan, karena ia sadar ada mekanisme sihir kuno medis yang sangat berbahaya tersimpan rapi di dalam sana. Dengan penuh kehati-hatian, Kifrey bersiap mencabut medali dari dalam tinta pekat itu untuk melacak pergerakan musuh. Ia benar-benar fokus menjaga konsentrasinya agar tidak memicu alarm ataupun jebakan sihir mematikan yang mungkin tersembunyi. Tanpa diduga, Kifrey malah terjebak dalam menara pusaran air dan tersengat listrik berkali-kali hingga tubuhnya kaku. Dia benar-benar tak berdaya menghadapi serangan mendadak itu sampai akhirnya jatuh terkapar dan pingsan di lantai.
Tepat saat itulah, Iguin muncul secara langsung untuk mengambil kembali botol tintanya. Sementara Kifrey yang terluka parah hanya bisa terbaring lemas tanpa sanggup melakukan perlawanan apapun untuk menghentikan anggota topi berpinggiran. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat berbeda, karena Koko dan Kifrey kelihatan sangat kelelahan. Kondisi fisik mereka yang drop itu langsung memancing kecemasan, serta omelan dari teman-temannya yang merasa peduli. Kifrey tiba-tiba kehilangan fokus sampai tangannya terasa sangat kaku dan menjatuhkan teko ke atas meja. Tapi dia langsung berusaha menutupi rasa sakitnya itu dengan tawa santai supaya murid-muridnya tidak merasa khawatir. Akhirnya Kifrey memutuskan untuk meninggalkan murid-muridnya sendirian di atelier demi mencari pertolongan medis ke kota. Ia sengaja memberikan mereka tugas tertentu agar bisa pergi diam-diam untuk menyembuhkan luka parah di tangannya. Sesaat setelah kepergian gurunya, Koko menemui Agot untuk mengembalikan sepatu terbang yang sudah diperbaiki, karena sebelumnya ia memang meminjam barang tersebut. Ia berusaha bersikap biasa saja meski suasana di atelier sedang terasa canggung. Namun Agot malah mengkonfrontasi Koko dan mempertanyakan kenapa dia tidak balas dendam. Padahal hatinya sendiri mulai goyah dan dipenuhi rasa bersalah setelah melihat betapa tulusnya kepolosan yang ditunjukkan oleh murid baru itu. Pikiran Koko melayang ke masa lalunya saat ia berjuang melewati ujian berat di tengah hutan gelap, di mana ia menunjukkan tekad bulat demi membuktikan pada semua orang bahwa dirinya tidak pernah menyimpan dendam. Lamunan itu buyar saat Koko yang sudah kelelahan tiba-tiba pingsan di lantai setelah membuat Agot merasa sangat terguncang akibat tubuhnya dipaksa terus berlatih sihir di tengah rasa trauma yang masih membekas sangat dalam. Sementara itu, Kifrey terlihat sedang mengonsumsi daun herbal magis untuk menyembuhkan inderanya yang terganggu. Ia berusaha keras memulihkan efek racun sihir berbahaya yang sempat melumpuhkan pergerakan lengannya pada pertarungan sengit di bagian sebelumnya. Tanpa disangka, Agot mendadak terbang ugal-ugalan ke arah Kifrey sampai nyaris celaka karena rasa panik luar biasa setelah melihat Koko pingsan, membuat Master Kifrey harus bertindak cepat untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang fatal. Begitu mendengar kabar kalau kondisi Koko sedang kritis, wajah Kifrey langsung berubah panik karena ia sadar betul bahwa murid berharganya itu merupakan kunci penting yang memegang rahasia besar mengenai misteri sihir terlarang. Tanpa membuang waktu, Kifrey segera membaringkan Koko di atas papan terbang dan melesat menuju kota. Karena suhu tubuh gadis itu melonjak drastis sehingga membutuhkan pertolongan medis profesional dari para ahli secepat mungkin. Di sisi lain, tepatnya di sebuah kota pulau batu, terlihat Tartah dan kawan-kawannya yang sedang asyik bermain. Momen ini menjadi perkenalan awal bagi karakter baru yang nantinya akan menjadi penyelamat tak terduga. Teman-teman Tartah justru mengejeknya karena dia lebih memilih berlari daripada memakai sihir. Hal ini memperlihatkan betapa rendah dirinya Tartah akibat keterbatasan kemampuan magis yang membuatnya merasa dikucilkan di dalam lingkaran pergaulan sosialnya. Saat sedang berlari tergesa-gesa di sebuah gang sempit untuk mengejar Ferry, Tartah malah menabrak Master Kifrey secara tidak sengaja karena rute pelariannya berpapasan langsung dengan jalur evakuasi darurat yang sedang dilewati penyihir itu. Akhirnya mereka berhasil sampai di rumah sakit untuk segera menyerahkan Koko kepada perawat. Berkat rute jalan pintas yang dihafal dengan baik oleh Tartah, sehingga mampu menghemat banyak waktu krusial bagi keselamatan nyawa Koko. Kifrey pun tersenyum lega sambil memberikan pujian yang sangat tulus atas ketelitian Tartah tersebut. Hal ini seketika meruntuhkan rasa rendah diri Tartah karena ia merasa kemampuannya ternyata sangat berguna meski tanpa sihir canggih. Tartah seolah terhipnotis oleh pujian hangat itu, lalu memberanikan diri untuk menanyakan sebuah rahasia kepada Kifrey. Rasa percaya yang diberikan sang master membuatnya cukup berani untuk akhirnya mengungkapkan semua beban berat di hatinya.